Bismillahirrahmanirrahim. Pak Denny, Kristen itu teman-teman Kristen mau menuhankan siapapun silakan, yang penting nabinya jangan luga itu Pak Denny. Wah, Bang Kevin. Oh, ini ada Lewi Leba ini. Tertunggal ini, Lewi. Ya, Bang Lewi, selamat siang. Assalamualaikum Bang. Ya, iya Bang. Ya, Kristen Muslim dia, ya. Bang, Muslim. Hah? Muslim. Lewi? Bang. Ya, Kenapa ini Lewi, suaranya Muslim lu apa Ya, Kristen? kresek-kresek? Enggak. Kristen Bang. Loh iya, kok Assalamualaikum dari tadi. Waduh. Aneh-aneh aja. Kan abang kan Islam, masa gua mesti salam sama abang? Gua harus Iya, nggak toleransi apa-apa lah. dong. Nggak apa-apa. Iya. Waalaikum, ya, waalaikum. Nggak, kesampaian kan dari Tunggal kan? Aku ini Bang, dikatakan orang itu sekarang dapat julukannya Marsion Abu-Abu gitu loh Bang. Waduh, gimana nih Bang Kris? Iya. Marsio. Bang Krisno yang ngasih gelarnya. Kan emang aku yang ngasih gelar Kan juga bilang assalamualaikum. Bukan Bang, Ari. sorry Bezani. Ini Bang Keseleo Bang. Orang JO yang ngasih gelar Bang. Orang JO. Nabi luga lagi mandi. Nabi Luga jaringannya diperbaiki dulu. Luga. kresek-kresek tuh punya suara. Ini lagi di surga mungkin Bang Krisli. Masa jaringan kurang nabi bagus. jaringannya lelet, aduh. Enggak, lagi teleport. Dia lagi teleportasi. Waduh. Silakan Bang Lewi. Aku nyimak Lanjut dulu Bang, Bang soalnya Kresli, lanjut dulu Bang Kresli sama teman-teman Kristennya. Iya. Nanti kami masuk nyimak kalau dulu. Bang Islam Lewi, PS. Bang Lewi. Yang Anda tuhankan sekarang siapa Iya, Bang iya. Lewi? Tuhan Yesus Bang, Tuhan Yesus. Oh ya, Bapak bukan ya? Ya Bapak itu Tuhan Yesus. Hah? Iya Bapak itu sama aja Tuhan Yesus Bang. Roh Kudus juga sama dengan Tuhan Yesus? Iya Bang. Ada 3 berarti Tuhannya Bang Lewi ya? Ya nggak apa-apa. Wah, nggak apa-apa katanya Bang Kris. Gimana ya Bang Kris? Halo, suara gua kedengaran nggak? Halo, Muncul lah lo. Bangkit Nabi Luga, bangkit Nabi Luga. suara gua kedengaran nggak? Iya, kedengaran sudah. Oh, berarti headset gua yang ini kurang ajar juga nih. Tadi makanya gua diturunin. Kemarin Grup orang. lu bilang terima proyek, masa nggak bisa beli HS? Mana sih? Enggak, baru rusak. Baru mungkin gua ketiduran, kegesek-gesek jadi rusak dia. Ini kebetulan gua ada 2 ini headset gua. Nih ada yang Oke. ada 3 katanya. Ada apa namanya? Roh Kudus. Jadi begini, nanti kan orang akan bertanya, terus perempuan itu sebenarnya gambar siapa? Datang Oneness gambarnya tulang rusuk katanya. Enggak, perempuan diciptakan berdasarkan gambar siapa? Oneness bilang gini, dia berasal dari tulang rusuk. Gak nyambung kan jawaban Oneness, orang gila kan? Gue tanya sekali lagi, Parah. perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Terus Oneness bilang, dia dari tulang rusuk, buang tulang rusuk Adam kan? Gak nyambung kan? Si kurang ajar kan? Akhirnya gue lempar dia, aku pecahin kepalanya kemarin. Sekarang itu Siapa tanya, tuh? perempuan itu apa alasannya? Dia itu diciptakan berdasarkan gambar siapa sih? Apakah cuma imajinasi Tuhan? Apa memang dia gambarnya Tuhan? Akhirnya dia bilang perempuan itu gambarnya Tuhan. Lalu gue tanya, nah Tuhan mana yang seperti perempuan? Terus orang Wanis bilang, Bang itu nggak berbicara gender. Si anjing, kok nggak ngerti-ngerti juga sih lo, si tolol. Gue bilang, Tapi lu kasih tahu nggak bahwa itu Roh Kudus itu perempuan sama dia? makanya gue tanya, kan katanya Allah itu menciptakan perempuan berdasarkan gambarnya. Lalu gue tanya balik, Allah mana yang seperti perempuan? Bapak nggak mungkin, udah jelas cowok. Yesus juga nggak mungkin, udah jelas cowok. Nah sekarang Roh Kudus ini gendernya apa? Ya satu-satunya jawaban cuma perempuan, ngerti nggak? Paham nggak lo?
Nggak paham juga. Gue balok kepala lo, susah banget lu diajarin. Gas Lewi. Udah ngerti? Gas Lewi, bagaimana tuh menurut Lewi itu? Ya Lewi mah teman gua. Gimana sih? Berarti sama ya. Udah nggak ada perlawanan kan? Nggak ada perlawanan kan? Oh, Emang nggak ada silakan perlawanan Api lagi. yang melawan mungkin. Api Tuhannya kan 3 Api dari tadi. Yuk. Siapa lagi? Ini Api Tuhannya 3 ini. Ya memang Tuhan 3, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Terus salah di mana? Lo ini selama ini tuh lo tuh udah ditipu sama gereja. Tuhan satu, ya kan? Satu yang dimaksud itu adalah satu keluarga, bukannya satu. Ada bapak, Satu ada bapak, ada istri kan, bukan ada anak. Ya, terus Tunggu lu nggak? Gua mau tanya dulu sedikit. Ini ilham yang kamu dapat ini yang kedepannya apa nih? Untuk yang ke depan, maksudnya ada Proyek. bukan. Dia ada penglihatan kedepannya ini tentang ini loh. Apa namanya yang mau ini antara Itu Iran nubuat maksudnya nubuatan ya tentang perang ini loh. yang nubuatan. tentang perang. Ya, ini kan loh nggak lihat mau ya Nabi nggak ada TV bagaimana? Ya kalau masalah Jangan salah perang, lo, Bang Kris, Pak Dene ini juga mengklaim sebagai Tuhan, Bang Kris. Siapa? Pak Dene yang di Belanda ini. Iya. Iya. Mengklaim Tapi sebagai Tuhan tapi tahun berapa? 2004 ya yang mendapat ilham seperti itu. tetapi bukan Tuhan yang Maha Kuasa, bukan. Iya, diilhami tahun berapa itu Pak Dene? Tanggal 10 di mimpi. Iya. Tanggal 10 Maret tahun 2024. Iya, diangkat sebagai Tuhan kan, tapi bukan Tuhan Iya. pencipta kan. Bukan Tuhan pencipta, bukan Tuhan yang Maha Tuh, Bang Kuasa. Kris, dengerin tuh Bang Kris. Gimana tuh Bang Luka? Aduh, Nabi Luka di bawah. Kalah Nabi Luga, kalah. sudah. Gini aja ya. Ya, silakan. Ya. Jadi gue lihat memang nggak ada perlawanan, nggak ada perlawanan. Udah gue kasih. Takutnya ntar pada mati lagi gue pukulin. Ada perlawanan nih Nggak ada bang. perlawanan. Iya nggak ada perlawanan. Si Chris juga udah nggak ada perlawanan. Kasihan lah daripada gosik sampai mati nanti. Silakan yang lain. Kan juga. Dan proyek kita itu kan belum selesai tuh. Nanti kan kapan tuh sama ya kan? Makanya lo gabung sama gua, jangan mengadakan pembangkangan. Kalau gabung nanti lo gua angkat salah satu staff. Nah, iya makanya serah terima kunci gua ya, awas tuh. Iyalah. Udah nyerah si Chris. Si Chris udah nyerah dia. Ya udahlah. Kalau udah nyerah nggak usah kita bantai, udah kita biarin aja. Belum nyerah, Nanti. Gue belum nyerah. Sekalian Bang Krisli. Sekalian Pak Tomnya diundang donatur buat King of King. Si Tom kan udah ikut sama gua. Ada gua Bang Tom jadi ada di bawah. Dan ikut dapat bagian. Iya, tapi kan waktu kemarin kan sempat diajak jalan-jalan sama Bang Krisli. Nah, jangan lagi diajak jalan-jalan. Balikin ke semula, ke markas King of King. Gitu loh, Bang. Ya enggak, Pak? Bang Buga ya. Tapi Kojiro ini menentang sama Luga nih, silakan. Menantang nih aku, melawan nih Bang Luga gini. Kalau Hawa adalah gambar dan rupa daripada Tuhan atau Roh Kudus, harusnya Hawa itu juga diciptakan dari debu tanah dong, bukan dari tulang rusuk. Kan sama aja Bang. Adam itu kan dari debu tanah. Terus dari tulang rusuknya Adam diambil jadi Hawa. Ya berarti Adam dan Hawa itu juga dari debu tanah. Walaupun memang proses penciptaan yang duluan tuh Adam. Kenapa harus Adam? Karena Adam itu gambarnya Bapa. Jadi Bapa ini adalah sumber. Jadi Hawa ini pun berasal dari Adam, ya kan? Karena dia adalah tulang rusuknya Adam. Jadi sama aja. Unsurnya Hawa dan Adam tetap debu tanah. Walaupun Hawa ini tidak diciptakan seperti Adam, ya kan, dilukis gitu kan? Itu nggak masalah. Yang penting itu Hawa ini juga bagian dari gambar Tuhan. Siapa gambar Tuhan yang seperti Hawa? Ya Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu kan sifatnya hamil, mengandung, memberikan nafas, memberikan hidup. Makanya kan kita disebut kita penuh dengan Roh Kudus, bukan penuh dengan Bapa. Ada nggak ayatnya? Kita akan dipenuhi oleh Bapa, kita akan dipenuhi oleh Anak. Enggak. Kita akan dicurahkan Roh Kudus, bukan Bapa yang dicurahkan, bukan Anak yang dicurahkan. Kenapa bukan Bapa yang dicurahkan? Ya karena yang bersifat seperti Roh Kudus itu Bapa tidak punya sifat yang seperti Roh Kudus, atau Bapa tidak memiliki kemampuan yang dimiliki oleh Roh Kudus. Contoh hamil.
ya, punya sel telur, punya payudara. Bapak nggak punya payudara, makanya Bapak nggak bisa netain orang, paham kan? Makanya Roh Kudus itu perempuan. Nah, kalau Roh Kudus dia bisa memenuhi manusia. Apa artinya memenuhi manusia? Contoh, mengandung. Ketika kita 9 bulan berada di dalam perut ibu kita kan dipenuhi oleh nafas dan kemuliaan dari seorang ibu, sehingga kita bisa janin 9 bulan dari embrio, naik lagi menjadi janin dan akhirnya lahir. Itu gambaran dari Tuhan menciptakan manusia. Perempuan itu gambarnya Tuhan. Ngeri nggak? Ngeri banget ini. Selama ibu nyerah. Berarti Roh Kudus itu jenis kelaminnya apa, Luga? Ya perempuan. Kalau memang Roh Kudus bukan perempuan, terus perempuan ini diambil dari gambar siapa? Ngapain ada? Laki-laki aja gambar Tuhan, masa perempuan yang istrinya bukan gambar Tuhan? Oh, laki-laki adalah gambar Tuhan, terus perempuan gambar anjing. Ya kan nggak mungkin. Otak dipakai dong. Loh, Pak Denny tadi Kalau bilangnya Tuhan itu laki-laki, tidak ada perempuan. Karena segambar dengan Adam katanya Pak Denny. Denny kan pelajarannya belum nyampe ke sini, masih butuh mungkin 20 tahun lagi dia baru ngerti. Iya, beda. Mungkin Bantah, Pak kelasnya Denny, dia bantah, Pak udahlah Denny. cukup menjadi nabi, jangan jadi rasul. Kalau gue kan udah rasul. Jangan kerjakan tugas masing-masing. Jangan kita ngambil bagian orang, akhirnya kita nggak mampu kan gitu. Luga betul, tugas masing-masing. Oh, Pak Denny berarti mengiyakan bahwa Roh Kudus itu jenis kelaminnya perempuan. Enggak, bukannya mengiyakan. Luga itu punya misi tertentu. Dia Begini bang, Beda sama saya. Tidak semua Oh, gitu ya. orang. Begini loh, misalnya gini, seorang murid dia ingin jadi sarjana kimia, nah, sementara dia yang satunya pengen sarjana ekonomi. Kemampuan orang tuh berbeda-beda. Nah, kalau bagian menjelaskan tentang Tuhan itu bagian saya, bukan bagian Denny. Jangan dipaksa. Denny ini nggak mampu menjelaskan itu. Kalau dipaksa, ya kemampuan otaknya hanya ya Tuhan, ya Yesus, ya hanya itu aja. Bidangnya dia mungkin yang lain. Jadi ada orang yang tugasnya memang misalnya insinyur, ada orang yang memang tugasnya cuma pedagang, pebisnis. Jangan orang pebisnis disuruh jadi engineering, nanti pusing. Karena engineering itu ribet. Ya gitu loh. Tapi kalau masalah pengenalan akan Tuhan, cocoknya kamu tanya saya, jangan tanya Denny. Kau paksa tanya Denny, pala kau nanti yang pecah. Ngerti nggak? Pinter dikit lah. Masa gitu User, nggak ngerti-ngerti. user agamanya apa, user? User, dibuka mainnya user. Si Krisli aja udah nggak kuat ya, udah murtad. Udah kabur ya, Bang Krisli kabur ya, Bang. Iya, Bang Luga. si Krisli sama si Krisli, si Tom and Jerry, gua angkat jadi bagian parkir di King of King. Si Cak Lontong udah gua anggap khusus pembagian cendol di acara konser-konser. Kalau Bang Arif, Gua bagi-bagi. Hah? kalau Bang Arif apa bagian apa Bang Arif? Oh, beda Bang lagi. Arif nih, Beda lagi ya. rencana nanti dia menyuplai ini apa? Kopi sama susu. Waduh, Kalau office Pak boy. Bombom, Bang Luga. Pak Bombom sebagai apa Pak Bombom? Ah iya, si Bom Pak itu Bombom sebagai apa nggak lu? gua ajak. Pak Bombom nggak gua ajak. Dia cukup jadi ini aja lah, menikmati neraka yang udah disediakan bagi dia dan kepada iblis dan malaikat-malaikatnya. Dia Pak Bobo mau dipasangin microchip, Bang. Dia sama jemaatnya mau dipasangin microchip katanya. Si user nantilah kita bahas. Ketemu dulu. Kenapa kau bilang bahwa Roh Kudus itu jenis kelaminnya perempuan, Luga? Aduh, Luga ini. Lo kan sekarang begini, sekarang di dunia ini ciptaan tertinggi kan laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan ini kan gambarnya Tuhan. Jadi sebelum ada Hawa itu sudah ada yang namanya Tuhan, yang namanya perempuan, namanya Roh Kudus. Kenapa kau bilang Roh Kudus perempuan? Emang dia cewek? Gimana sih lo? Nah, dibantah Kojiro. Masalah menghujat Roh Kudus gimana? Dari Gitu. sononya udah cewek. Kalau gitu Bang Luga, kenapa nabi-nabi kebanyakan itu yang gambar rupanya seperti Bapak, nggak ada yang kayak Roh Kudus? Ada kan, Deborah juga perempuan.
Kan banyak Esther. yang nabi-nabi yang perempuan, Esther, Esther. tokoh-tokoh Alkitab banyak yang perempuan. Ruth. Iya, tokoh-tokoh Maria kan tokoh-tokoh yang tugasnya bukan seperti nabi-nabi ngoceh ya kan, ngebacot. Kalau Maria kan tugasnya diam aja, tahu-tahu hamil yang dilahirkan Tuhan. Kan itu juga salah satu kedahsyatan perempuan. Coba kalau nggak ada Maria, semua jadi cowok, siapa yang melahirkan Yesus? Iya kan? Kalau nggak ada perempuan, lo ada nggak di muka bumi ini? Nggak ada, Udin. Semua kan keluar dari perempuan. Makanya jangan lo menganggap remeh perempuan. Tuh, Makanya dengerin, ada ayat surga itu di bawah telapak kaki ibu. Oh, itu ayatnya Al-Quran, itu ayatnya umat Islam itu juga. Waduh. Iya, Islam itu juga kan ngambil kan tentu dari cita-cita di Alkitab, karena yang melahirkan di kitab perjanjian lama kan. Di mana di Bible ada istilah seperti itu? Yuk, tunjukkan datanya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya Bukan lalu itu, ibumu. bahwa surga itu ada di bawah Iya telapak kaki sama ibu. aja Udin Petot, sama aja itu. Lo kadang-kadang kayak anak bocah aja lo. Lewi, mau Silakan. bantah Lewi bahwa Roh Kudus itu jenis kelaminnya perempuan, Lewi. Jadi lengkap ini, ada Tuhan dan nabinya ini Kristen Iya, aneh-aneh Tuhan, nih. iya. Ada Tuhan dan Nabi. Ya nanti kan ditanya misalnya sama Islam, Tuhan lo cowok apa cewek? Tuhan saya nggak berbentuk. Ya gimana nggak berbentuk? Gimana kita mau bisa kenal? Itu Tuhan Gimana kamu di mau sampingmu cowok itu ada nunutnya Tuhan kamu di samping. Ini anak sekolah ini. Bang Luga. Sekarang kan Kata ditanya. Pak Bombom, Bang Luga. Tapi kata Pak Bombom, Tuhan itu di telapak kaki Pak Bombom loh. Itu berarti dia udah sesat, itu masuk neraka dia. Sekarang kan begini, nanti lo Bang, kalau nanti dia- gimana? Ya, kalau dia bilang Tuhan itu di bawah kakinya, dia masih bisa sih. Tapi kalau dia bilang Tuhan Yesus di bawah kakinya dia, nah itu udah baru berat. Itu Iya. udah neraka itu. Jadi begini bro, saran gua nih kepada orang Islam ini, kalau nanti Tuhan lo nggak berbini, nggak ada istrinya, nanti bakal lu disiksa-siksa sama kita orang. Lu sampai dunia kiamat kita siksa terus, sampai lu rata sama tanah, sampai nggak ada lagi. Makanya sebelum lu kita siksa sampai mampus, ya mending lu bertobat, lu balik, masuk Kristen, dibaptis, diselamatkan. Ini bakalan gua siksa terus lu sampai dunia kiamat. Akhirnya sampai lu nggak makan. Lu lagi makan, ya kan? Kita siksa terus, ditanya mana bini Tuhan kau? Belum ada bang. Terus mau sampai kapan sendiri? Itu kan pertanyaan yang logis. Luga. Matamu dulu yang sembuhkan Luga, jangan ngurus yang lain Mata dulu. tuh nggak perlu Udin, yang penting tuh iman, tolol. Yang penting masih bisa melihat Ini kecuali buta. mata lo tuh gede sebelah. Si Mata lo tuh bodak. gede sebelah, benerin dulu. Nggak perlu, Yang kita urusan yang agama kita orang. butuhkan, yang kita butuhkan tuh iman, gembel, tolol. Bang Luga. Ngurusin mata orang, yang penting mata gue bisa melihat, tolol gitu aja lu repotin orang gila. Enggak, Bang Luga. Bang Luga gimana mau masuk Kristen, sedangkan Bombom yang udah di Kristen aja Bang Luga bilang masuk neraka. Ya karena dia kan tidak mentaati Yesus. Dia jadi orang Kristen hanya memanfaatkan Yesus untuk popularitas. Ya wajar dong masuk neraka. Tapi kalau lo hidup benar, lo Dia penginjil suci. loh, Bang Luga, penginjil loh. Enggak. Gue yang lebih tahu dia. Hidup kudus Bang Luga, hidup kudus. Nanti gua tanya bini Tuhan lo belum punya bini. Ditanya Tuhan lo cowok apa cewek? Coba jawab. Tuhan lo cowok apa cewek? Oh Enggak ya, berjenis ayatnya sih- kelamin. Apa bedanya Ayat- sama wanet? ayat Lawan Edis lagi, Edis mah udah gue tempelin kepalanya. Iya kan? Betul nggak? Sekarang gue tanya sama Muslim, Tuhan lo cowok apa cewek? Udin, jawab. Nggak mampu jawab, udahlah berak lo sono. Nggak punya jawaban mereka bang. Udah nggak punya, makanya mau gue jadiin babu. Hiduplah dunia perbabuan. Ya, Kodiro, masalah sepakat nggak kalau Roh Kudus itu perempuan, masalah? Ini kayaknya penasaran Roh Kudus perempuan mulu lo, makanya lo murtad.
Hah? Penasaran mulu lu Yarip. Murtad Coba lu Rip. Pak. Bang Luga, Aku tambahin sejuta lah. Bang Luga, Bang. Ya, bentar Bang Arif. Bang Luga, ini kan Bang Arif ini kan udah divaksin, berarti di dalam darahnya nih mengandung sperma Lucifer. Udah masuk, Udah udah masuk. muncrat mulu Lucifer. Makanya dia mau bunting ajaran-ajaran sesat. Bunting yang dikeluarin penghujatan aja. Iya. Tobat lu Rip. Bang Arif, di dalam darah Bang Arif ada sperma Lucifer loh. Ada. Makanya kan gue udah bilang, Tuhan lo ini cowok apa cewek yang jelas. Udah tamat udah. Nggak ada lagi perlawanan. Makanya kalau gue berdebat itu gini caranya, nggak ada yang bisa ngelawan kan. Tapi kalau si Edis coba, dikejar sampai ke alam semesta si Edis. Kalau gue kayak begini kan duduk manis doang kan, udah semua pada cium tangan, kasih persembahan, ya kan. Yang gini nggak usah diangkat lah, justru ini ilmu Udin. Hah? Tuhan lo cowok apa cewek? Jawab yang benar, itu ilmu namanya. Kok Tuhan Orang nggak punya bagi- istri kok. Kok Tuhan nggak punya bini? Sekarang gue tanya cowok Iya. apa cewek? Cowok apa Katanya cewek? Tuhannya nggak punya Setan bini. ini setan ini Kristen kan? Cowok apa cewek? Kalau namanya Setan, dibuka cowok nih, pasti nggak, kita setan? butuh bini, nggak mungkin. Siapa lagi nih? Kok ada yang setan di sini? Ini namanya Kalau setan Tuhannya ini. Bang Luga, Yesus apa Bapak? Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana pertanyaannya tadi? Iya, Tuhan kok cowok, orang Tuhan nggak punya istri kok. Tuhan itu pasti cowok. Kenapa Tuhan Iya, pasti enggak. cowok? Karena itu dia bisa ngobrol-ngobrol. Itu Agung Kalau dia- Jawa bilang Agung sebentar Bang Luga. Agung Jaya tanya, Tuhan kok cowok? Ya namanya aja Iya Tuhan dong. nggak punya istri kok. Gitu. Sekarang begini. Kalau ketika Tuhan berbicara, dia kan pasti ada suara. Suaranya suara cowok apa suara cewek? Cowok. Nggak mungkin suaranya di tengah-tengah. Angke, Iya. ambilnya, nyonyo. Nggak mungkin begitu kan. Suara Betul. Tuhan itu pasti menggelegar kan. Iya, betul. Aku adalah Allah Bang Abraham, Luga. Allah Ishak dan Allah Yakub. Ketika Musa mendengar suara itu, setuju. pasti dia bisa bedain ini suara Iya. cowok apa suara cewek. Iya, Kalau betul, cewek, Bang Luga. aku ini Iya. adalah Tuhan, adalah Ucok. Bedain Aku dong. setuju. Kan suara itu pasti ada karakter cowok sama cewek. Betul. Kelar. Iya. Susah banget lo diajarin. setuju Tuhan nih. kok bernonot. Ya cowoknya ada nonotnya, tolol. Masa Tuhan main rata-rata aja titiknya? Bodoh banget sih ini orang ini. Bang Nah, Luga, makanya Bang Luga. Bentar Bang Ferry, aku tanya. Enggak, dulu ya, sebentar Bang Masa. Bang Luga tadi kan mengatakan suara Tuhan itu cowok. Tapi kan Yesus sendiri mengatakan engkau tidak pernah mendengar suaranya. Yesus itu kan Itu- sedang berbicara kepada ahli Taurat yang sok-sok tahu. Lu belum Iya. pernah dengar, jangan sok-sok ngajarin gua, kata Yesus. Bukan Yesus sedang mengajarkan Tuhan itu tidak bersuara ketika Rasul Yohanes di Pulau Patmos atau di Gunung Tabor. Yohanes Inilah Pembaptis. anakku yang kukasihi. Yohanes Ya. Pembaptis itu Yohanes Iya, Pembaptis. sama di Gunung Tabor. Terdengarlah suara dari awan itu. Suara Tuhan itu Inilah- terdengar. Ketika terdengar itu karakter suaranya cowok apa cewek? Kalau cewek, Cowok. ini anakku, ini adalah anakku. Aja cewek. Kalau cowok, inilah anakku yang aku kasihi. Jadi Bukannya lu jadikan gue hiburan. Ini pelajaran buat lo, kurang ajar. Tolol lu bilang gue Aku hiburan setuju lagi. sama Bang Luga nih soal ini. Si babi kau. Gimana Pak Denny? Gimana Pak? ya jadi suara Bapak itu terdengar. Yang Iya. dimaksud suaranya tidak terdengar itu kepada mereka yang ada di situ. Nah, betul. Heeh. Maksudnya tuh begitu. Teman-teman Muslim bingung waktu ditanya pada waktu Muhammad berbicara kepada Allah pada saat Isra Mi'raj itu suara yang didengar Muhammad suara cowok atau cewek? Nggak bisa Suara cowok jawab. apa suara cewek? Nah, Kan cuma iya, ada dua nggak Nah, suara. itu dia. Karakter Itu cowok dia. dan karakter Coba cewek. jawab. Coba jawab. Iya. Coba jawab. Harus Coba dijawab Suruh itu. jawab. Nggak bisa Jawab, dijawab jawab, tuh teman. jawab. Gak bisa jawab, makanya gue Coba bilang jawab. lo ngocok. Udah gue bilang lo ngocok. Ngocok aja ngocok, susah amat sih. Iya, itu suara cowok apa suara cewek? Nah, Jawab. Jawab. jawab.
Tuh nggak bisa jawab kan? A-I-U. Makanya lu belajar. Ya sekarang Bang Luga tahu dari mana itu cowok, suara cowok. Yang namanya suara di alam semesta ini nggak ada suara di tengah-tengah kecuali bencong. Halo, aku lagi aja rempong dong. Masa suara bencong? Cuma dua suara di alam semesta ini. Contoh Miska ngomong, Bang Luga kita kenal karakter suara perempuan. Nah, suara yang didengar oleh Yohanes Pembaptis dan murid-murid Yesus itu karakternya suara cowok, makanya dibilang Bapa kami yang ada di sorga. Berarti Tuhan tuh cowok. Betul. Kalau ada cowok, berarti ada ceweknya. Roh Kudus, tolol, goblok. Jadi suara Tuhan, suara Bapak itu suara cowok. Betul. Ditanya balik bingung. Makanya gue bilang jangan sering coli. Ini penyebabnya. Tutup itu nontonan bokep. Biar lo ngerti firman Tuhan. Selamat siang Bang Luga, Tuh. Pak Denny, Pak Budiman. Ini suara cowok apa suara cewek? Coba gue tanya sama orang. Suara banci nih Bang. Suara banci. Ini cewek, mau dia ngaku banci pun tetap aja suara cewek, kecuali yang ngomong misalnya siapa tuh? Yang banci Taman Lawang itu. Luna itu. Nah, Cinta Luna. Itu beda. Nggak bisa dibohongin. Kalau cowok ya cowok, cewek ya cewek. Nah, suara Allah Bapa yang mengatakan inilah anakku yang aku kasih. Coba, Pak Suara Budiman. Tuhan tuh suara Budiman, cowok. selamat siang Pak Budiman. Oh ya, selamat siang. Ya, menurut Pak Budiman, Mana kabarnya? ya baik-baik saja. Menurut Pak Budiman, Roh Kudus itu jenis kelaminnya apa Pak Budiman? Gimana? Roh Kudus itu jenis kelaminnya apa Pak Budiman? Kalau menurut Luga tadi, gimana mengenai tentang Roh Kudus itu jenis kelaminnya? Ada penjelasan dari Luga enggak? Ada. Iya, ini menurut ini Luga ini. Roh Kudus ini jenis kelaminnya apa Luga? Coba jelaskan Luga. Jelaskan dulu Luga. Kan saya bilang ketika Allah Bapa berkata dari surga, inilah anakku yang kukasihi, terdengarlah suara 2 kali loh ya di Gunung Suara Tabor cowok. juga, inilah anak. Itu suara cowok atau suara cewek? Suara cowok. Ya, suara cowok. Kalau ada suara cowok yang Tuhan, pasti ada suara cewek yang Tuhan juga. Karena Tuhan itu juga, kalau ada cowok pasti ada ceweknya, nggak mungkin. Nah, siapa ceweknya? Ya Roh Kudus. Udah, itu aja, simple. Jadi dari bukan Maryam. dari info suara itu langsung tersimpulkan kalau Roh Kudus itu punya kelamin begitu. Loh, kalau ada namanya suara laki-laki, tentu dia tidak punya vagina. Suaranya juga laki. Akulah Tuhan Allah. Nggak mungkin dia punya vagina, bodoh. Luga. Santai Lu itu Jangan kejat-kejat. moncong, lu itu diam dulu nih. Kenapa lu Tuhan lu itu perempuan laki-laki? Lu jangan nanya kami aja. Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ingat, gua ulangi lagi ya, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambarnya sendiri. Berarti Tuhan itu laki-laki sama perempuan. Mana buktinya? Kita dengar dari suaranya. Ketika terdengar suara inilah anakku yang kukasihi, itu suara cowok apa suara cewek? Gue tanya sama lu. Kalau kami ya, keyakinan kami ya. Dengar dulu. Lu suaranya taunya yang gua nyocok tanya. terus. Nyocok Udah. terus lu. Dengerin gua dulu. Suaranya Lu yang gua potong. tanya, jawab. Lu jangan potong. Kalian berdua jangan potong. Dalam Islam Allah itu esa dan tidak sesuatu pun yang serupa dengannya, termasuk jenis kelamin. Allah tidak dapat disamakan Iya, dengan makhluk ketika apapun. dia ngomong itu Baik laki-laki suaranya maupun suara cowok perempuan. atau suara cewek. Jawab dulu Dodong. pertanyaan, Ya, ketika jawab dia dulu bicara. pertanyaan Luga. Ibrahim. Jawab dulu pertanyaan Luga. Yang Jawab dia dulu pertanyaan omongin Luga, ini coba. adalah Tuhannya, bukan Tuhannya orang Islam. Islam jangan ikut campur. Ini ke Pak Budiman dulu. Aduh, Pak Oke, Budiman. siap. Pak Budiman, Coba, apa benar Roh Kudus itu berjenis kelamin perempuan, Pak Budiman? Silakan Pak Budiman. Ya, kalau Bang Luga menyimpulkan itu, berarti Bang Luga ini secara tidak langsung sudah memperjelas dan memperlihatkan kebodohan dia ataupun ketololan dia gitu.
Iya, menghujat dia, Bang Budiman. Coba jelaskan Bang Budiman. Menghujat Roh Kudus itu gimana itu? Yang saya tanya tadi ke si gitu lah. Budiman kurang ajar ini. Budiman Pertanyaannya kurang juga, ajar. pertanyaan. Tadi kan Gitu gua lah. pertanyaan tadi Ini ya, kan, ketika Tuhan berbicara kepada nabi-nabi, itu suara laki apa suara perempuan? Budiman, Dodong, tolol. Coba kau jawab. Di mana ada penjelasan di situ mengenai tentang suara? Saya kan tanya dulu kamu. Loh, saya kan nanya kepada muncungmu yang bau tai itu ketika dia berbicara itu suara cowok apa suara cewek? Nah, jadi Kalau Tuhannya dari sini Kristen itu aja suaranya kamu. suara cowok. Kalau Tuhannya Kristen itu suaranya suara cowok. Ini udah Ntar jelas. biar saya dulu yang layani, ntar dulu. Biar, perlu diluruskan orang-orang seperti ini. Ntar dulu bang. Jadi dari sini, dari narasimu ada dan dari kesimpulanmu aja, sudah memperlihatkan dirimu itu adalah orang tolol. Yang saya tanya sama kau Budiman botak, Di mana ya, ada penjelasan di situ Budiman mengenai tentang kambing. suara? Iya, makanya saya tanya sama kau ketika orang berbicara, kan itu kan ada karakter suaranya. Pertama Terus? suara cowok, ada suara cewek. Nah, ketika Tuhan berbicara kepada Musa, akulah Allah Abraham, itu karakter suaranya cowok apa cewek? Jawab, tolol, botak. Loh, di mana ada di sini penjelasan mengenai tentang suara cowok atau cewek? Biasa aja suaramu, jangan ngegas-ngegas lo. Enggak, yang saya tanya bukan di mana ada penjelasan ketika Musa Tuhan berbicara kepada Musa itu suara laki-laki apa suara perempuan, itu yang saya tanya. Jadi kau jangan ngarang bebas gitu. Nggak bisa jawab kan? Enggak, kalau ditanya jawab. Nggak bisa jawab. Kalau ditanya tuh jawab, jangan muter-muter. Si manusia kambing. Jawab dong, kalau ditanya jawab. Laki apa perempuan? Kalau nggak tahu bilang saya nggak tahu Bang Luga. Karena saya adalah manusia anjing gitu ngomongnya. Gantian. Coba luruskan Pak Budiman. Pak Budiman, luruskan Pak Budiman. Oke, jawab pertanyaan Luga. Jawab pertanyaan Luga. Jadi jangan kita duga santai gitu. Gini loh. Iya, orang saya nanya sekali masalahnya lu udah hampir setengah jam nggak jawab. Ya Bang orang Luga, emosi. Bang Luga. Suara laki Bang apa Luga. suara perempuan? Silakan. Bang Luga tanya aku kasih contoh. Gimana mau jawab orang nggak ada penjelasan di situ? Nah, kecuali nggak ada penjelasan baru kita jawab. Nah. Berarti dia nggak mampu menjawab kan? Ya udah, turun. Silakan yang lain. Bukannya nggak Silakan mampu, yang lain, silakan yang lain. Cuman pertanyaan bodoh seperti ini. Cuma kau mau muter-muter. Ntar. Cuman pertanyaan Bilang aja nggak bisa. Iya. Enggak, bukan. Si anjing kok pertanyaan bodoh sih. Orang tuh wajar nanya misalnya gini. Kamu pertanyakan Aku ini. mendengarkan suara di gunung. Aku Nggak ada ini. Nggak ada untungnya dijawab. Nggak ada ini. Karena ketika kita mengikuti pertanyaan kamu itu ataupun memikirkan pertanggungjawaban kamu nggak ada pertanyaan bodoh ini, sama aja kita nanti menjadi bodoh juga kan gitu loh. Jadi Oke. Sekarang nggak mungkin saya turunkan level kapasitas saya. Berarti dia sudah tidak mampu menjawab. Bukan tidak mampu. Yang Ketika saya namanya menjawab suara. itu, berarti saya secara tidak langsung saya menurunkan level kapasitas saya di sini gitu loh, karena memang level-level pertanyaan seperti Iya, sebagai manusia tai memang kapasitas kamu di sini sebagai ketua. memang karena level-level pertanyaan seperti itu tidak perlu kita jawab. Si botak, ya memang orang gila, apa juga jawab. Tolol banget. Nggak perlu kita jawab. Anjing. Ditanya apa jawabnya apa? Memang udah gila. Kalau kita bisa jawab suara Tuhan kita itu laki-laki. Itu jelas. Iya, suara Karena dia laki-laki, bapak. makanya Karena dia bapak. Iya, dia bapak. Makanya bilang bapak kami yang di sorga. Nah, kalau ada laki-laki bisa dijawab. nggak mungkin nggak ada perempuan, karena nanti yang bunting siapa, yang melahirkan siapa, tolol, anak dajal. Silakan Bang Budiman, luruskan Bang Budiman. Mosok Nggak bisa dia meluruskan. Kelaminnya Dia aja perempuan Bang Budiman. bengkok, dia aja keriting, apa yang mau luruskan? Budiman, coba jelaskan. Apa iya Budiman? Roh Kudus itu jenis kelaminnya perempuan, Budiman. Silakan Budiman. Memang manusia tai jangan lo tanya. Dia udah Ngapain dijelaskan di luar penjelasan gitu loh. Sama aja kita nanti mengarang bebas. Oke, gue tanya, suara lo ini suara cowok apa banci? Jawab.
Lu jelas-jelas suara cowok lah gitu. Nah, Maksud kalau sejati. Tuhan ngomong ke Nah, itu bisa para dijawab. nabi, nah, kalau Tuhan ngomong ke Musa itu suara cowok apa suara cewek? Kalau Tuhan Tolong. dulu. Kalau itu kamu manusia tai, susah kali kau diajarin. Kalau itu kamu pertanyakan, kalau kamu mengharapkan jawaban yang konkret, ya saya nggak bisa jawab. Karena pada saat itu, ketika Tuhan berbicara sama Musa, saya tidak ada di situ. Dan bahkan saya juga belum ada. Nah, gitu. Iya, tetapi kan kalau misalnya kan dari murid-murid itu juga nggak pernah memberikan informasi. Saya mendengarkan suara cewek. Murid-murid mengatakan suara bapak. Bapak itu berarti laki-laki. Kalau ada Tuhan laki-laki, pasti ada Tuhan perempuan. Ngerti nggak kau anak setan? Nggak mungkin ada laki, nggak ada perempuan. Dari mana kamu tahu? Karena Dari mana? seorang laki, sebentar, oke. Karena seorang laki-laki itu cara kerjanya kita udah tahu. Dia punya penis, dia nggak punya payudara, dia nggak bisa netein. Itu seorang laki-laki. Nah sekarang kalau Tuhan mau punya anak, gimana dia mau punya anak kalau nggak ada bininya? Peler. Kalau Tuhan kalau Tuhan nggak punya istri, berarti Tuhannya laki-laki. Sekarang Iya, dulu kamu. cuma Dari belum mana? merit. Dari mana kamu percaya kalau dari pembicaraan murid-muridnya itu adalah suara laki? Siapa tahu pada saat itu murid-murid Iya, itu karena menjelaskan Rasul Petrus itu. berkata, aku mendengarkan suara Bapa dari surga. Dia bilangnya Bapa. Kalau ada suara perempuan pasti dibilangnya, saya mendengarkan suara mama di surga, mama-mama yang ngomong. Kalau suara cewek, lo Kan pada saat begitu? pada saat itu kan lama-lama Petrus botak amnesia si Petrus pada saat itu. Orang Jadi ini memang udah gila ini orang tolong. Emang paling enak debat sama orang Kristen ya. Tolongnya memang udah pada di saat atas- itu di atas si rata-rata tingkat Petrus ketololan. amnesia. Jadi lupa dia menentukan secara konkret. Makanya Apakah itu suara makanya orang laki-laki Islam atau perempuan bilang, gitu? biarin aja Bang Luga hiburan ya gimana, orang juga lo juga makin lama makin tolol. Tuhan. Udah jelas dong kan, kalau kita nonton lah dulu misalnya film Musa kan, maka keluarlah suara dari api itu. Suaranya kan kayak suara bapak-bapak yang udah ngebas banget. Allah, Alpha dan Omega. Masa suara cewek kayak begitu? Lu tanya anak TK juga lu pasti disiram muka lu. Itu Pada zaman Tuhan laki berarti ada Tuhan cewek, namanya Roh Kudus. Gue tempelin gigi kau, kurang ajar. pada zaman itu fisik manusia sama Pada zaman itu kenapa? sama sekarang itu berbeda. Ini setan zaman itu. Jadi vokal suara itu apa nggak bisa dijelaskan secara konkret gitu loh pada zaman itu. Itu udah berapa tahun Omongannya lewat udah itu? nggak nyambung nih orang gila. Lo kagak nyambung gimana lo? Sekarang saya tahu kamu. Arif, lu Dari nemu mana? manusia di mana sih kayak begini? Nemu aja. Tolong. Sekarang saya tanya dulu, kok bisa kamu pastikan suara itu suara laki-laki pada zaman itu juga belum? Kan masalahnya Yesus sudah ngomong, Bapak kami yang di sorga, bukan ada katanya mama kami yang di sorga, tolol. Tapi bapak kami itu bukan merujuk mengenai tentang suara. Aduh, namanya bapak-bapak suaranya pasti suara cowok lah, tolol. Bukan merujuk tentang suara. Kamu di situ Yesus menyatakan Bapa kami yang di surga itu berarti merujuk kepada atau mengenai tentang suara, bukan. Makanya Lucifer itu kerjanya tukang tipu di muka bumi ini, dia korbannya ini orang gila. Apakah Yesus berkata? Anak gajah. Kan Yesus tidak berkata ini mengenai tentang suara Bapa kami yang di surga, mengenai tentang suara Bapa kami di surga. Kan Yesus nggak ada perkataan seperti itu. Tuanya Iya, namanya Yesus Bapak apa Ibu? Oh, coba Bapak atau Ibu? Tuanya Yesus itu Bapak apa Ibu? Tolol. Bapak itu laki-laki apa perempuan? Yang kamu tanyain sesuai tertulis apa sesuai fakta? Enggak. Yang kamu tanyain fakta. Yang kamu tanya ini dari mana? Dari sesuai tertulis apa fakta? Memang kita butuh orang gila buat hiburan.
Loh, pertanyaan kamu kurang konkret di sini gitu loh. Kalau pertanyaan agak konkret berbicara. Iya, makanya gue tanya suaranya itu ya, ketika dia berkata inilah anakku kasih, itu suara cowok apa suara cewek? Jawab. Ya makanya itu tanya. Pertanyaan kamu itu tuh bukannya bilang aja saya nggak mampu jawab, Bang. Saya itu bukannya nggak bisa mampu. Cuman lebih baik kita itu mempertanyakan sesuatu itu dengan jelas, dengan akurat gitu. Assalamualaikum untuk teman-teman Islam, kalau Mbak Protestan dan juga Salven yang mungkin yang beragama Katolik. Kalau untuk saya, agama terbaik di Indonesia mungkin saling menghujat, itu yang terbaik ya. Itu orang beragama yang terbaik, dan juga menganggap agama orang lain itu adalah orang-orang bodoh ya. Itu bagus, itu statement bagus itu. Ini satu agama saya Bang sama dia. Si Budiman ini Kristen, makanya saya tanya tadi, suara bapak itu suara cowok apa suara cewek? Terus dia bukannya menjawab, dia ngalor ngidul. Makanya saya bilang dia ini manusia tersesat. Bapak itu laki-laki, Roh Kudus lah bininya. Itu yang jelas. Paham nggak kau manusia tolol? Budiman, peang, botak kau yang kau. Jangan botak kau. Pertanyaanmu kurang jelas, kurang akurat. Makanya aku tanya, biar bisa saya menyimpulkan jawaban. Udah jelas, Yesus bilang Bapak kami yang di sorga. Kalau Bapak itu laki apa perempuan? Gembel, jawab. Iya betul, tapi mengenai penjelasan suara di situ itu tidak ada. Silakan dimoderatin nih Kang Chan, ini Kang Chan. Waduh, konsili dulu Kang Chan. Kang Chan, monitor Kang Chan. Kang Chan kabur. Silakan Bang Ufam. Mau dibantah jelasnya Luga ini bahwa Roh Kudus itu katanya jenis kelaminnya perempuan. Silakan. Enggak. Ya, Bang Budiman dulu sama Bang Luga. Aku kan sering naik sini. Oke. Dia penonton. Si Budiman ini dulu mau saya keplakin kepalanya. Ayo Budiman. Ayo silakan. Lu kau berguru di mana selama ini? Kau berdukun di mana? Enggak, saya tanya sama kamu tadi. Sering berdukun ini. Mengenai tentang Bapa kami di surga itu penjelasannya mengenai tentang kuasa apa mengenai tentang suara. Itu aku tanya sama kamu sekarang. Ya kalau dibilang tentang Bapak itu berbicara tentang gender. Kenapa harus Bapak? Kenapa bukan Mama? Berarti sedang berbicara tentang gender. Kalau Bapak berarti suara cowok. Karena Bapak bersuara. Kecuali dia nggak bersuara, kecuali dia batu. Kita nggak tahu suara cowoknya karena dia berkata inilah anakku yang kukasihi, itu pasti suara cowok karena Bapak kami. Terdengarlah suara dari Bapak, inilah anakku yang kukasihi. Kalau ada laki pasti ada cewek. Nanti dia kesepian, siapa yang mau dicium, siapa yang mau dipeluk. Kalau sendiri katanya Maha Pengasih, berarti ada Roh Kudus, itu bininya Yesus, anaknya masuk akal. Makanya jangan si botak goblok ini diajarin makin tolol makin gila tahu. Dan masuk ngurus itu Tuhan itu punya bini gitu, bininya Roh Kudus gitu. Iya, bininya lah Roh Kudus, Udin Petot. Kapan kawin mereka Tuhan sama Roh Kudus? Ya mau tahu aja kau, dia kan di surga, kau kan belum diciptakan, kau masih jadi kau masih pacaran. Terus ketika kau menyimpulkan bahwa Tuhan itu kawin sama Roh Kudus, kesimpulannya atau hasil perkawinan itu ada nggak bisa kamu buktikan sekarang? Yesus lah anak tunggalnya. Taulah babunya Yesus anak tunggalnya gitu. Berarti Roh Kudus iya, kan masuk akal. Ya iyalah bodah. Tahu pun bisa kali diajar. Terus kamu kemana ke si Maria? Si Maria itu cuma bini angkat, mama angkat. Udah ngawur kamu ini. Penyesatan namanya ini kalau tidak sesuai dengan. Udahlah teman-teman. Udah manusia blow on ini udah suruh diam lah, cari yang lain lah. Bukan gitu, kita mengenai tentang penjelasan ini gitu loh. Tapi penjelasan kamu di sini ngawur kalau menurut saya gitu loh. Tuhan kawin sama Roh Kudus. Terus hasil dari perkawinan itu Yesus. Terus yang melahirkan Yesus itu sesuai dengan data dan fakta adalah Maria. Kan jauh. Maria. Nah,
Kok ngawur sih? Nggak ngawur kok. Maria itu kan cuma dipakai doang rahimnya, maksudnya untuk melahirkan Mesias. Cuma itu kan Maria kan cuma ciptaan. Kalau Yesus dan Roh Kudus bukan ciptaan, memang sudah ada bersama-sama dengan Bapa dari kekekalan. Dialah Tuhan itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berapa Tuhan? 3. Selesai. Kalau si Edis kan bisanya Muhammad gak itu Rob, Muhammad Rob, itu aja jurusnya. Oke, saudara, dari mana kamu dapat pemahaman ini? Baru kali ini ku dengar pemahaman mengenai tentang hal seperti ini. Nah, itu dia. Ini gua ini Rasul Udin udah di atasnya pendeta. Manusia PR. Gue ini Rasul dan Nabi saya Udin udah di atasnya pendeta, makanya pendeta harus belajar sama saya. Kalau pendeta nggak mau belajar sama saya, rencana mau stempeleng giginya atu-atu. Kali kalau diatur, aku ini ibarat kata udah opung, kau cicit, ngerti nggak? Kau manggil aku opung, paham nggak kau Budiman? Kamu rasul dari mana ini? Rasul dari surga lah, dari Tuhan Yesus. Sejak kapan kamu jadi rasul? Ya udah lama lah, mau tahu aja lo. Enggak, baru kali ini. Iya makanya kau dengar. Ini aku itu kalau di dunia kependetaan aku udah termasuk opung. Akulah opungnya para pendeta, ngerti nggak kau? Pendeta aja pada cium tangan. Pendeta yang nggak cium tangan, tempeleng. Baru kali ini saya tahu gitu loh. Iya makanya kau bersyukur, kau bisa mendengar hal-hal yang baru. Ini pelajaran tingkat tinggi. Pendeta pun lagi belajar banyak sama saya. Oh iya ya, kan banyak belajar. Saya ini udah rasul, makanya kau bertobat. Kamu rasul dari mana? Rasul dari Lucifer apa rasul dari Yesus Kristus, King of Apa King. dari Yesus? Apa dari ini? Yesus dari... lah. Kau pun yang kusembah Yesus ya, Udin, Budiman, Loak. Oh, siapa tahu dari Lucifer. Penyesat gitu. Yang dari Lucifer. Banyak juga rasul ini. Rasulnya dari mana gitu, makanya aku tanya gitu. Dari Yesus. Oh, dari Yesus. Iya, maksudnya Luka itu diangkat rasul bisa oleh lawan, siapa? Luka, Bang Budiman ini kan Kristen juga. Bang Budiman nanya ke Bang Luga, Bang Luga dapat sertifikat rasul itu dari siapa gitu? Dari Bapa di surga, dari Bapa di surga. Bukan dari malaikat Lucifer yang bukan. Kau jangan asal ngomong, kau jaga mulut kau, sopan kau. Iblis. Kan ada malaikat ini sekarang ini. Kena kutuk, tabrak mobil, nangis. Saya bertanya, malaikat ini sekarang ada 2, ada malaikat yang baik, terus malaikat iblis ada juga gitu. Karena bagian malaikat iblis ini adalah penggoda. Ya kau lah digodanya, dipateknya malaikat juga ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Iya. Ini Tuhan Pak Budiman yang di bawah ini Bang Denny ini. Malaikat juga ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah ini Bang Denny ini Tuhan Bang Budiman, Tuhannya umat Kristen katanya. Jadi ya Bapak itu juga adalah intinya, kalau ada laki pasti ada perempuan. Karena kalau nggak ada dia cuma sendiri, nanti dia gimana mau bisa punya anak, gimana dia mau bisa bercinta. Ya kan, itulah gunanya perempuan, menjadi penolong bagi seorang laki-laki, penghibur. Kalau ada perempuan kan bahagia kita. Kalau Allah Bapa juga kalau nggak ada bininya juga pasti nggak bahagia, kesepian. Makanya ada Roh Kudus, pacarnya, cintanya. Bodoh. Lahirlah Yesus, kan kelar masalah. Mau bantah Pak Budiman, silakan Pak Budiman. Nah kalau Tuhan lo nggak ada bini, hidup dalam kesendirian, gimana mau bisa bahagia? Pacar Bang Lumban aja ini, Bang Lumban aja. Jadi si Luga ini kulihat nggak tahu dari rasul mana ini. Bisa aja dia rasul dari kayangan kalau menurut saya. Enggak, kutanya, Bapak emang nggak punya istri? Udin. Di mana ada penjelasan kalau Bapak itu punya istri? Di mana ada penjelasannya? Kejadian 1 ayat 227. Kejadian 1 ayat 27. Allah. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Menurut gambarnya diciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi menurut gambarnya ini merujuk kepada Tuhan yang juga suami istri. Dikatakan juga
Roh Kudus keluar dari Bapa. Terus kalau dia nggak keluar, dia ngapain berada di dalam Bapa kalau dia bukan bininya? Yang berada di dalam tubuh kita itu cuma istri kita, makanya bersatu dalam pernikahan dan perkawinan. Roh Kudus keluar dari Bapa. Kenapa Roh Kudus itu keluar dari Bapa? Ya karena dia istrinya. Aduh, si Budiman botak tolol ini. Itu contohnya Hawa keluar dari Adam. Iya, si Hawa itu kan cewek, keluar dari Adam. Itu gambar dari Roh Kudus keluar dari Bapa. Jadi pemahamanmu lihat lebih identik sama apa pemahaman dari pantai selatan Rocky dulu gitu loh. Manusia tolol makin goblok gitu aja lo. Udah kau masuk neraka aja sono, susah kau diajarin. Susah kali diajarin. Masa Tuhan suami istri aja ketakutan? Ya memang Tuhan itu suami istri, makanya seluruh manusia itu suami istri. Gara-gara Tuhan kita kan gambarnya. Manusia coli, susah kali kau diatur. Keras kepala kau. Bukan keras kepala, karena memang belum pernah kita ketahui mengenai tentang penjelasan seperti iya, ini namanya pewahyuan akhir zaman. Memang nggak perlu sebenarnya udah lama, tapi disembunyikan oleh gereja Katolik di penyembah patung. Ini kan dulu udah ada di abad ketiga Roh Kudus itu perempuan, tapi disingkirkan oleh gereja Katolik. Luga, aku bertanya. Apa tuh? Luga, aku mau tanya, boleh? Iya, silakan. Kalau seandainya Tuhan bilang aku tidak punya istri, Tuhannya itu laki-laki apa perempuan? Kalau dia tidak beristri, Tuhannya itu laki-laki apa kita perempuan? tahu nanti. Ya pasti laki-laki lah. Dia punya istri, mungkin belum berbini, belum mungkin, ya kan? Silakan Om Kris. Yang namanya Tuhan. Iya. Ya, apa benar Roh Kudus itu jenis kelaminnya perempuan, Om Kris? Enggak ada dikatakan Roh Kudus perempuan. Di mana ada tertulis Roh Kudus perempuan? Roh Kudus itu ditugaskan untuk kita ya. Ini pendeta mau belajar sama saya, Budiman, lu perhatiin. Ini Pak Pendeta mau belajar sama saya nih. Roh Kudus perempuan. Dia aja mau belajar, yang udah tua aja mau belajar. Masa kau botak kau mau belajar? Sekolah itu yang penting ya. Jangan asal-asalan. Sekolah yang benar ya. Jangan kayak si Budiman, nggak mau sekolah, ini blokon. Saya tahu Arif ini edukasi. Silakan. Tapi begini, Bang Luga, Pak Luga, kamu kan sebagai rasul. Ya saya juga bisa punya otoritas terhadap kamu nanti. Otoritas saya nanti saya bisa tentukan terhadap kamu juga. Di mana? Ya saya kan jadi ini penjaga pintu surga gitu loh. Jadi saya mempunyai otoritas. Kamu mau masuk surga atau tidak, dia saya tentukan. Juga berbohong lagi nih, udah mulai roh dusta udah keluar. Gimana gitu, Pak? Roh kebohongan udah mulai dimuntahkan. Aku yang menentukan kau masuk surga atau tidak itu saya punya otoritas. Kan? Coba kasih Dia udah mulai kerasukan setan. Om Kris kasih Udah paham mulai dulu, kerasukan Kris. setan deh. Biar mereka dua Nggak bisa nih, si Chris juga nggak bisa ngebantai nih. Oh, nggak bisa membantah, Om Kris nggak bisa Ilmunya membantah. kurang. Kalau Roh Kudus Bisa lah, kelaminnya nggak perempuan, mampu lah dia. Coba tanya sama Pak Kris. Roh Kudus itu perempuan bukan Pak? Coba Om Kris, dibantah Om Kris. Siapakah Roh Kudus? Nggak berani nih si Pak Kris nggak berani bantah saya nih, dari raut wajahnya udah kelihatan. Silakan lanjut. Bapak itu laki-laki apa perempuan? Allah Bapak laki-laki apa perempuan? Coba tanya Pak Kris. Allah Om Bapak Kris. itu laki-laki apa perempuan? Dijawab Om Kris. Ya. Ya gampang doang sama Pak Kris. Allah Bapak itu katanya laki-laki Om Kris. Enggak.
Kalau kita bicara laki-laki perempuan itu kita bicara di dunia ya. Ini mengenai Roh Kudus tadi di dalam Matius 28 ayat 19 dinyatakan Roh Kudus adalah suatu pribadi. Roh Kudus memiliki kepribadian. Ia dalam Kejadian 6 ayat 3, di Lukas 12 juga ayat 12. Nah, Roh Kudus di Kisah 13 dikatakan penolong. Dia mengantarai, Roh Kudus juga mengilhami. Dia disebut Roh Allah ya. Di dalam Ayub 33 ayat 4 juga disebut Roh Allah ya. Mazmur 104 ayat 30. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi yang berbeda dengan Bapa dan Anak. Aku situr dulu ya. Nah, ketika Roh Kudus berbicara, suaranya cowok apa cewek? Masalahnya ketika Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasih, itu suara cowok apa suara cewek? Ya turunlah Pak, turun. Ya. Enggak ada urusan surga ini masalahnya ini. Kalau bicara Bapa, ya kalau bicara Bapa. Oke Pak Buniman, silakan. Ya kalau bicara Bapa berarti bicara laki-laki. Bapak itu cowok apa cewek? Waktu dicipta Adam kan baik kita cipta manusia segambar dan rupa kita, ya berarti bisa dibilang laki. Kan perempuan diambil dari Adam. Jadi tidak bisa kita bilang Bapak itu yang bicara itu perempuan, tidak bisa. Kan bicara laki perempuan nanti setelah Tuhan mengambil rusuk kiri menjadikan perempuan mendampingi Adam. Nah, berarti kita tidak, kalau bicara Tuhan kita tidak bicara perempuan. Nanti di dunia ini sudah ada laki dan perempuan ya. Jadi Adam dicipta. Kalau Adam sebagai manusia dicipta sebagai segambar dan rupa kita ya. Ya berarti kita tidak bisa beri kategori bahwa Allah Bapa di surga perempuan, Roh Kudus perempuan, tidak bisa. Karena Hawa nanti dicipta diambil dari tulang rusuk Adam ya. Kalau Adam segambar dan rupa Allah, berarti udah benar ini. Berarti udah percaya sih Pak Kris. Ya. Gimana? Benar dong. Berarti benar dong, Allah Bapa itu laki-laki, Roh Kudus perempuan berdasarkan Kejadian 1 ayat 27. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Ya berarti Allahnya Bapa laki-laki, ya Roh Kudus perempuan. Itu aja, gampang itu. Sesimpel itu kok. Waktu dicipta Hawa kan bukan berbicara menurut gambar siapa? Mencipta Adam. Kalau Adam segambar Bapa berarti Adam laki. Bapa disebut kalau Hawa kan diambil dari rusuk Adam. Kita tidak bisa samakan Hawa ke Allah itu, ke Bapa itu. Oke. Sekarang saya tanya, perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Ya kalau nggak dijelaskan menurut gambar siapa, hanya itu tadi kalau dijadikan perempuan itu dari rusuk Adam, nggak bisa kita katakan gambar Allah seperti perempuan itu. Ada kok ayatnya, Kejadian 1:27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Diciptakannya laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan gambar siapa? Perempuan gambar siapa? Tapi kan Kejadian 1 perempuan gambar di Kejadian 1 kan dijelaskan waktu mencipta. Sangat lucu, Adam laki-laki tapi perempuan nggak tahu diciptakan dari gambar siapa. Adam aja gambar Tuhan, masa perempuan bukan gambar Tuhan sih? Ada aja deh, lucu deh. Kejadian 1 ayat 27. Apakah Roh Kudus adalah perempuan? Oh iya dong, Allah menciptakan perempuan berdasarkan gambarnya. Kejadian 1 ayat 27. Kan Allah itu kan menciptakan perempuan kan menurut gambarnya.
Gambarnya adalah siapa? Roh Kudus. Karena Roh Kudus lah yang seperti perempuan. Nanti kita tahu dari suaranya. Suara Roh Kudus tidak pernah menjadi seperti suara laki-laki. Dia suaranya selalu lembut. Kalau laki-laki kan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak. Beda suaranya. Nah sekarang saya tanya, Allah Bapa itu laki-laki apa perempuan? Sekarang saya tanya dulu, Allah Bapa itu laki-laki apa perempuan? Allah Bapa laki-laki apa perempuan? Kalau Allah Bapa saya tidak bisa sebutkan dia laki-laki. Kalau Yesus jelas. Lu udah jelas bapak-bapak. Kan kalau Anda ini udah jelas dikatakan Bapa kami yang di sorga, namanya Bapa itu nggak mungkin Yesus itu sedang berdusta, sedang bersandiwara. Dia berkata Bapa kami. Bapa ini laki-laki apa perempuan? Kalau udah tahu dia Bapa, kalau anak Allah ada putra, ngapain tanya lagi dia laki ataupun nggak usah tanya. Nah sekarang saya tanya, mamanya siapa? Mamanya siapa? Mamanya Yesus. Mamanya Yesus. Kalau Yesus itu kan tidak dijelaskan dia punya ibu di surga, enggak ada. Bukan tidak dijelaskan, di situ sudah dijelaskan mamanya siapa. Jangan kau bilang Maria. Salah lagi nanti kau. Kalau di dunia ibunya Maria, kalau di surga nah, kalau di surga kok nggak ada mamanya sih? Yang namanya laki-laki nggak mungkin nggak ada perempuan, itu udah pasangan. Aduh, gimana mau masa laki-laki mau berdiri sendiri tanpa seorang perempuan? Siapa nanti istrinya? Gimana kalau sih? bicara surga beda dengan kita bicara di dunia. Lu Tuhan, siapa yang bilang kalau bicara surga berbeda? Tuhan aja bilang manusia diciptakan berdasarkan surga, berdasarkan yang ada di surga. Allah itu di surga menurut rupa dan gambar Allah. Makanya Bapak Pendeta bertobat biar diberkati. Siapa yang bertobat? Saya aja bertobat. Ya udahlah, udah nggak mampu mungkin. Ya, kita itu udah sangat jelas itu. Kan di Yohanes 14 ayat 16 Yesus hanya katakan seorang penolong atau parakletos. Yang lain Yohanes 14:16 ya dikatakan parakletos, diterjemahkan menjadi penolong, penghibur, penasehat, yang juga berarti mengantarai. Bang Arif, Bang Hos, Bang Lugo. Sekarang ya Pendeta Arif, Ustadz Arif, aku mau tanya para Kris ya. Boleh? Silakan. Kalau ini Kris ini Kristo Waluzan, ya. Pendeta atau bukan ya? Beliau pelayan gereja, beliau dari Advent. Saya bukan pendeta. Oke. Saya hanya saya hanya membantu pendeta, tapi saya banyak baca kitab ya. Ya, baca-baca. Oke, baca-baca. Ini juga ada ini. Arif, maaf ya, Bang Luga, maaf. Ada ini juga saya. Pak Ustadz, para Ustadz, maafkan aku. Ya, itu yang pengen itu karangan ya. Kalau saya, apa menurut Pak Ntar, jangan tunjukin buku itu. Aku punya semuanya itu. Itu ajaran yang nggak sesuai dengan ajaran kekristenan. Jadi gini, Bang Arif, ya, Pak Ustadz Arif dan semuanya Ustadz sini, maafkan aku mau tanya Bang Pak Pendeta, pembantu Kris, Pak Kris sebagai pembantu pendeta. Bagaimana Pak Kris dalam maksudnya mau pembantu pendeta atau apa, saya nggak sibuk dengan itu, tapi bagaimana pandangan orang Kristen yang menamakan diri Kristen di Indonesia ini sebagai Allah itu seperti apa? Allah itu maskulin atau feminim atau seperti apa? Maksudnya maskulin itu laki-laki, feminim itu perempuan. Kan sudah dijelaskan Bang Ufam sama Nabi Luga ini. Ini nabinya Kristen ini Bang Luga ini. Nabinya Kristen ini. Ntar Bang Arif, santai aja Bang Arif. Aku tanya Pak Kris, kan begitu. Nanti kalau diskusi yang ini kan kita nanti ini. Aku tahu Bang Arif, room ini kan room edukatif ya, untuk teman-teman Islam dan Kristen ya. Oke. Aku minta maaf ya. Ya Pak Kris silakan.
pembantu pendeta. Silakan. Iya, saya hanya bisa katakan kalau disebut bapak adalah laki-laki, kalau disebut putra tunggal berarti juga laki-laki. Kalau Roh Kudus tidak dijelaskan jenis kelaminnya apa. Oke, berarti kalau putra dan bapak itu Allah atau bukan? Menurut kalau Bang Kris. Kalau ajaran kami, kalau menyebut Allah itu ada di dalamnya ada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya enggak. Jadi Yesus sudah poin Pak pembantu pendeta. Maksudnya Allah itu kita di dunia hanya kenal laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya Allah itu laki-laki atau perempuan? Tadi sudah saya katakan Bapak adalah laki, berarti putra juga disebut laki karena putra, tidak disebut putri. Kan? Aku ngerti Bang Arif. Berarti menurut pandangan dari denomin satu ini mengatakan bahwa Allah yang transendental yang nggak bisa dijangkau oleh manusia bisa menamakan Allah itu punya jenis kelamin. Oke, terima kasih Bang Arif. Itu aja. Terima kasih. Jadi bantah Bang Ufam. Itu kan Allah itu roh. Mana ada jenis kelaminnya? Udah kalau gitu Bang Arif, turunin aku. Dicoba dibantah aja seperti itu. Silakan Bang Arif. Oke. Enggak usah turunin. Luga, ntar dulu. Aku Katolik ya, Bang Arif. Iya, Bang Ufam ini bukan dari Indonesia, Luga. Dia dari Timur Leste. Katolik ya. Iya, Timur Leste dia. Ini menjadi pernyataan yang bagus karena ini jurung edukatif. Supaya menjadi pemahaman yang netral untuk semua orang yang bisa memahami. Kok Allah kok bisa disebut tentang jenis kelamin dari segi kehidupan manusia atau segi fisik manusia? Karena Allah itu transcendentais. Sebentar, enggak usah Bang Arif, enggak usah pakai itu. Nanti kalau pakai fitur itu kamu undang pun aku nggak naik lagi gitu loh. Loh ya, dibantah aja. Apa benar bahwa Allah itu jenis kelaminnya laki-laki, Bang Ufam? Silakan. Oke, begini. Ya, semua dua orang di atas ini aku mau bilang begini, mau pendeta atau mau ustaz, saya mau bilang begini. Allah itu artinya tahap transendental yang nggak bisa dikenakan pada satu jenis kelamin apapun. Nggak bisa bilang maskulin atau feminin. Dalilnya mana? Ngomong pakai dalil, jangan asal ngebacot. Dalil yang penting. Siapa yang bacot di sini? Oh ya, Pak Ustadz yang jawab ya. Luga yang jawab ya. Luga bukan saya. Waduh, jangan gitu Bang Ufam. Enggak, maksudnya Bang Luga yang dalil mengatakan dalil. Katolik itu enggak pakai dalil. Tuhan tidak bergender kamu bilang. Dalilnya mana? Tuhan tidak bergender. Ayatnya di mana? Jawab. Aku aja sama Luga aja. Ya, oke. Chris, ayatnya di mana? Pak Pendeta, pembantu pendeta ya, maafkan aku ya. Nanti kita akan lurusin. Ya. Menurut teologinya. Teologisnya, maksud teologis itu di mana manusia mencari Tuhannya. Oke. Ya Bang Arif, ya cari aku dengan Lugu. Dalilnya mana? Tuhan tidak bergender. Ucok 3 ayat 4. Coba, mana ayatnya? Tuhan tidak bergender. Jawab. Meluga, maaf ya. Kadang kamu berhadapan dengan aku, orang Katolik. Iya, mana ayatnya Tuhan tidak bergender? Yesus laki. Hadapan dengan aku yang Katolik ini yang enggak terpaku pada dalil. Iya, ayatnya iya mana? Mau Katolik, mau orang Katolik itu kamu ngerti nggak tentang orang Katolik? Iya mana ayatnya? Kurang ajar, ditanya ayatnya malah kamu muter-muter. Ayatnya yang perlu. Coba, mana ayatnya? Tuhan tidak bergender. Kamu mengatakan aku kurang ajar, itulah ajaran agamamu. Islam itu. Iya, mana ayatnya dari tadi yang saya tanya, mana ayatnya? Apakah orang Islam mengajarkanmu seperti itu atau kamu Ustaz mengajarkan? Luga ini Kristen, Bang Ufam. Luga ini Kristen. Saya udah nabi. Saya nabi. Bang Ufam. Memang. Ini bukan Islam, Luga ini Kristen, Bang Ufam. Mana ayatnya Tuhan tidak bergender? Ayatnya mana? Kalau gitu gini, Bang Arif, maafkan aku. Ini Kristen dan Kristen yang tadi ya, Bang Kris dan juga yang tadi Abang Satria. Iya, Kristen. Luga ini Kristen. Di mana dulu? Mana ayatnya?
Saya Karismatik dia, karismatik. GBI saya. Karismatik di Timor Leste, di negara saya udah dilarang karena kalian terlalu menganggap sesuatu itu karismatik. Itu artinya karisma itu orang yang memiliki kuasa. Kuasa apa yang diberikan kepada kamu juga? Ya makanya mana dalilnya Tuhan tidak bergender, jawab itu. Lama kali kau jawabnya. Dalil memang hidup ini terlalu berpatokan pada dalil ya. Kalau Tuhan kamu ada itu dalil sebagai loh. orang yang nggak jelas itu dalilnya di mana kalau gitu? Kita ngomongin Tuhan di sini. Kau bilang Tuhan tidak berjenis kelamin, dalilnya mana? Saya hormati. Tapi kalau bilang orang Kristen yang denom, apalagi karismatik, saya nantang habis-habisan Bang Luga. Maafkan aku. Iya, dalilnya mana? Aduh, Dalil si apa? gembel satu Maksudnya ini. dalil Cepetan apa? jawabnya. Dalilnya mana Dalil Tuhan apa? tidak bergender? Kamu lupa itu apa? Kristen atau bukan? Kamu bilang dalil Tuhan tidak kamu lupa itu Kristen atau bukan itu? Udah turunin aja nih. Turunin Dia aja, Kristen kurang ajar ini. Dia Kristen bukan Islam, bahkan dia mengaku nabi. Tanya dalilnya Dia mana? mengaku nabi, dia mengaku rasul. Jawab Memang cepetan. Arif itu untuk turunin aku. Berarti kamu bukan Kristen kan begitu kan logikanya? Ya turun kau. Kau masuk Enggak, silakan Luga. Udah dibilang dalilnya mana? Di sini kita bukan mau ribut. Dalilnya mana? Bukan mau ribut, cuma jelaskan dulu Luga. Di mana kultur itu jenis kelaminnya perempuan gitu aja Luga. Silakan. Iya, di mana ayatnya? Bukan ayat, jangan tanya ayat. Aku Katolik, kamu ngerti nggak? Kalau kamu orang Kristen paling kurang Oh, ngerti. kalau ya udah masuk neraka lah kau. Susah kau diatur. Masuk neraka. Kamu bukan Kristen ya, jujur aja lah. Rum jujur di sini. Rum Arif ini jujur. Iya, saya yakinkan kepada Bang Ufam bahwa dia itu Kristen, sering naik ke sini juga. Kristen yang mana maksudnya? Aku tanya alirannya belum jawab. Ya, Karismatik. GBI karismatik. Dia Ya, mengaku Katolik nabi. kan? Kamu udah Dia- kenal aku kan? Bang Ufam, Katolik, bentar, kamu udah dengarkan saya dulu Bang Ufam. Bang Luga ini mengaku nabi dia. Dia sudah diangkat menjadi rasul katanya. Dan Bapak nabi surga. itulah yang menantang dengan apa kekristenan. Silakan Luga. Makanya mana dalilnya? Dalil dari Tuhan apa? tidak bergender. Hidupmu yang susah itu, hidup buang kurang lupa ajar yang ini, susah. turunin aja. Hidupmu Turunin yang aja, kurang ajar ini. Aku lah Bang Arif. Aku berteman seperti kamu juga berteman dengan Arif kan? Nggak segampang menuruni aku. Kamu mengajarkan sesuatu. Sebagai orang Kristen, kamu masuk di roomnya Bang Arif. Di sini kita berdialog. Kamu jawab aja di mana al dalilnya. Tapi kamu kalau benar-benar, aku udah tanya, kamu Kristen atau Islam? Kalau Islam Kristen tolol. Udah dari tadi saya bilang kalau saya tapi Kristen. kalau kamu Kristen, kamu bodoh yang bisa menghancurkan dunia ini. Si kurang ajar ini. Orang cuma ditanya dalilnya mana. Bukan tanya dalil. Kamu kenal Katolik nggak? Saya nggak kenal. Nggak kenal itu berarti kamu bukan Nggak. orang Kristen kan? Simpel kan? Kurang ajar ini ditanya apa? Kurang ajar, kamu tuh kurang ajar. Kamu itu kau punya denommu itu mengajarkan kamu mengatakan orang kurang ajar, babil apa semua. Kamu lebih rusak dari orang Katolik, ngerti? Kamu bilang Islam, saya akan hormati kamu dan saya hargai kamu. Saya dekat Kita di denganmu. sini berdialog, jawab pertanyaan kalau Berdialog kau apa? turunlah kau. Tapi kami kalau berdialog, tapi kamu mengatakan kami kurang ajar lah apa? Itu siapa yang ngajarin kamu? Yesus yang mengajarkan kamu seperti itu? Atau kamu Betul, tersesat diajarin yang nama Yesus. menghancurkan Diajarin negara-negara Yesus sama dunia ini, saya. termasuk Indonesia ini? Agamamu Bodoh sekali kamu. bertobat. Bertobat apa? Kamu kurang ajar. Kata Yesus kau kurang ajar. Aku bukan orang Indonesia, anjing. Ya udah masuk Kamu neraka ngerti lah nggak? kau. Diskusi. Masuk neraka Kamu kau. tahu nggak? Neraka itu kamu lebih dulu karena kamu Masuk udah kau ke menyimpang. neraka. Kamu ketawa, otakmu itu seperti otak Ke otak neraka kau. Susah kali kau diajarin. Kamu berusaha untuk menurunkan aku. Borjong. Aku bilang Luga, Bang Arif tahu. Kalau kamu bilang orang Kristen, saya menghargai. Kamu kalau bilang orang Islam, saya akan menghargai kamu. Ya udah Tapi kau Kristen masuk sama neraka. Kamu masuk Neraka neraka. membutuhkan kau. Aku butuh Arif. Arif bilang kamu bukan orang Islam. Makanya saya nantang kamu. Lebih baik itu Bang Kris atau yang tadi siapa yang udah turun itu. Saya lebih menghargai mereka karena mereka berusaha untuk mengatakan walaupun mereka punya pengetahuan Ya tidak sampai. udah di sini Ya udah, berdialog makanya pakai kamu ilmu jangan mengancam bukan saya, pakai bacot. Kamu tahu nggak kacau apa kamu?
Kok kayak pasar? Sebentar dulu Bang Ufam ya. Enggak, keterlaluan Bang. Biar Mengancam bilang Pak kurang ajar lah. Dia juga bilang. Bang Ufam tolong. Aku nggak setuju lah. Luka itu siapa itu? Dia anjing binatang sama dengan lebih binatang dari aku. Dia gitu loh, Bang. Kristen. Weh, jangan sampai keluar kata-kata kayak gitu. Gak boleh. Dulu Bang Arif. Bang Balian tahu ini. Bang Balian, silakan dibuka mute-nya Bang Balian. Tuh, jangan lawan nabimu, nanti kau masuk neraka. Nah, dia sudah nabi katanya. Kamu nabi apa? Nabi apa? Kamu siapa? Kalau bilang Islam supaya biar aku. Ya udah kau masuk neraka aja, turun kau ke neraka kau sana, susah kau diatur. Waduh, Bang Balian, coba dilerai dulu Bang Balian. Bang Balian dibuka mute-nya. Ya, Luga ini kan Kristen, Bang Balian. Cuman Kristennya saya nggak tahu apa sesat apa gimana. Silakan. Ya, Pak Luga kan kelas mati. Ya, kita menghargai pendapatnya dan menghormati apa yang dia yakini. Tapi ya, sudah ya, Bang Fahmi ya, sudah ya bahwa Luga ini Kristen bukan Islam. Iya, Bang Arif. Ya, ini kesaksian dari teman sesama Kristennya ya. Oke, Bang Arif, terima kasih. Maafkan aku karena ada yang ancam, lalu saya itu kan nggak suka yang begitu. Bang Arif kan kenal tahu tuh. Gitu, ya. Maafkan aku dulu, dialog. Kalau kau nggak sanggup berdialog, kau turun. Aduh, kalau masalah turun ini tuh, aduh. Room yang bukan satu-satunya room. Ya udah, kalau kau nggak turun, kau diam. Kalau kau nggak bisa jawab pertanyaan, kau diam. Ya udah, Bang Luga jangan ngomong dulu kita. Aduh, inilah kamu bukan Kristen berarti kan? Aku mau jujur di room ini. Gitu loh. Terima kasih, Bang Arif. Silakan. Ya silakan Luga ini Kristen, bahkan dia mengaku nabi Bang Ufam. Ya udah silakan yang lain aja lah. Yang lain berbicara kalau dia nggak bisa diajak dialog baik-baik. Bukan diajak dialog, tapi kau mengancam saya. Itu loh. Saya nggak ngancam kamu memang udah pasti di neraka itu doang. Turunin. Kamu bilang aku babi lah, monyet lah, anjing. Saya nggak bilang babi, saya. Jangan. Saya nggak bilang kamu. Saya tidak pernah bilang kamu babi. Saya tidak bilang kamu babi. Saya tidak pernah. Saya cuma bilang kamu. Ya makanya diskusi yang benar lah. Pasti masuk neraka. Gini aja Bang Ufam. Gini aja. Aku sering naik di room Arif ini. Ngerti? Kamu jangan mudah menurunin aku. Ya, gini aja Bang Ufam. Itu loh. Ya udah. Dibantah saja Bang Ufam. Jangan seperti ini. Dibantah kalau Roh Kudus itu jenis kelaminnya perempuan, dibantah. Ya makanya aku menjelaskan itu, Bang Arif. Ya, jelaskan. Coba dijelaskan. Dulu tadi agak kasar atau keras, maafkan aku ya, teman-teman ini. Apalagi teman-teman Islam ya, maafkan aku. Tapi kalau dalam pandangan Katolikan ada typing di bawah juga, aku sering jawab tadi bahwa namanya tahap transcendentais. Ya Bang Luga dan teman-teman semua harus ngerti. Kami punya orang Katolik punya pandangan yang berbeda tentang apa yang dipercaya. Karena yang dipercaya itu nggak masuk lagi filsafat, dia juga nggak masuk teologis, dan juga ada tahap yang paling akhir itu yang namanya ancillary theologia, itu namanya sistem transcendentais. Orang yang bisa mengatakan bahwa itu jenis kelamin, maka tadi Bang Kris, tadi saya sempat Bang Kris, maafkan aku kelihatan dengan Allah itu adalah punya jenis kelamin, yang kemudian Roh Kudus punya jenis kelamin perempuan atau laki-laki atau apapun. Karena sesuatu itu yang transcendentais itu sesuatu yang roh yang nggak bisa dikenakan pada hal yang fisikal. Fisikal itu ya, saya pikir ya teman-teman semua tahu bahwa Allah. Aku orang Katolik nggak pakai, kamu tahu? Oke, begini Bang Arif, maafkan aku jelasin dulu para Luga supaya tahu bahwa orang Katolik itu menggunakan tiga fondasi, tiga basis untuk mempertanggungjawabkan iman dia. Satu, tradisi suci, magisterium, dan juga kitab suci yang kami anggap kitab suci bagi orang Katolik itu bukan sabda Tuhan. Ya teman-teman semua Islam dan semua yang nonton ini biar mengerti bahwa kitab suci itu bukan sabda atau firman Allah, karena kitab suci itu adalah hanya catatan terkecil yang mencatat tentang firman Allah yang sebenarnya. Seperti Yohanes bab
21 itu mengatakan bahwa Yohanes bab terakhir mengatakan bahwa tidak semuanya tertulis tentang yang sebenarnya karya Yesus di dunia ini, kan begitu. Maka kami orang Katolik punya tradisi yang selalu menjamin bahwa tidak semua hal itu bisa dijawab dengan kitab suci. Dan kami orang Katolik bukan agama ayat. Lama-lama kau sembah Katolik aja yang kau sembah, jangan kau sembah Yesus. Kekatolikan aja yang kau sembah. Katolik mulu. Kamu Katolik ya, memang kamu. Kita di sini ngomongin Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan agama yang diomongin. Kamu itu orang yang nggak punya etika. Itu loh. Karena kamu nggak bisa mendengarkan orang lain berbicara. Udah lama banget, dalilnya mana? Dari tadi udah sejam kutungguin. Dalil apa? Aku bilang magisterium mengatakan. Ya udahlah, masuk neraka lah kau, magisterium lagi dibawa-bawa. Iya, aduh, aku orang Katolik harus berbasis pada magisterium lah. Kamu tahu apa tentang magisterium, Luga? Magisterium itu apaan sih? Firman Tuhan bukan? Aduh, ya udah Bang Arif. Aku anggap bahwa Luga ini bukan orang Kristen apapun. Belum tepat untuk berdebat ini, belum mampu untuk berdebat. Coba kau cari yang lain aja lah. dah. Begini lah, ya udah Arif, ya udah. Tapi Bang Luga, ingat, orang Katolik berdiskusi sama orang Islam, debat sama Islam, itu menggunakan 3 basis. Yang namanya, tidak semua yang dikemukan orang Katolik tertulis dalam kitab suci. Ya udah Bang Arif, maafkan aku. Nanti sama Bang Kris aja lah. Ditanya apa? Nanti aku Udah. Ya Luga, udah deh kamu diam lah. Ya udah, cukup. Udah. Udah cukup ya Ufam ya. Sekarang ganti yang lain. Kamu berani menurunkan aku. Neng siapa kamu? Silakan Om Kris, mau ada yang mau Saya ini udah rasul masalah. Om Kris. Si Kris juga udah ketakutan, kasihan lah, udah tua dia, nanti meninggal pula. Bukan begitu Bang. Kamu bilang lagi orang ya apa shock ya, enggak ya Bang Kris, silakan ya Bang Arif, maaf ya Bang Kris, ya pertanggungjawabkanlah imanmu sebagai orang Kristen ya, terima kasih. Tapi jangan Kris ya, sebentar ya. Jangan si Kris ini udah jadi pengikut Luga nih. Gimana Pak Kris, mau nggak jadi pengikut Luga Tambunan? Bang Malian, mau masuk Bang Malian mungkin? Tidak malu ya, Tambun ya, maafkan aku ya, brother ya. Santai bro, santai aja. Terima kasih, thank you. Bang Malian, mau masuk Bang Malian? Iya. Udah pada ketakutan semua ini. Iya, silakan Bang Malian, mau masuk. Atau mau meluruskan ini? Jangan kau luruskan Nabi udah lurus. Nabi. Silakan Bang Malian. Jadi tidak ada dalil yang mengatakan bapak itu memiliki jenis kelamin. Oh, terus bapak-bapak itu cewek berarti ya? Contohnya bapak itu seperti biologi memiliki pasangan, itu nggak seperti dalilnya itu. Dalilnya mana? Allah bapak tidak bergender, dalilnya mana? Dalil. Bacain langsung. Ya kamu bacalah. Gimana sih kau? Kenapa kau suruh orang baca? Anak tunggal itu dikatakan putra, bukan berarti bapak itu secara dalilnya mana? Ngomong dalil, jangan ngomong berdasarkan dari muncungmu. Dalilnya mana? Yang dimaksud itu tidak bergender sebenarnya. Dalilnya mana? Kita menghargai bapak ini. Gantian Bang Luga. Kita menghormati pendapat Pak Luga, kalau bahwasanya Pak Luga mengklaim bahwa dirinya nabi ataupun rasul. Kita di sini bukan saling menghargai, di sini saling menegakkan kebenaran. Saling menghargai sih. Di sini saling menegakkan kebenaran. Ayat. Ya Bang Luga diam lah, biar satu lah ngomong. Jadi pusing lah. Iya. Gitu. Kamu diam dulu. Jadi bapak itu sang sumber yang memiliki kuasa menciptakan dan menghidupkan. Bapak itu tunggal, esa. Bukan berarti dia tuh memiliki dia cowok apa cewek? Cowok apa cewek? Enggak, saya tanya. Bapak itu cowok apa cewek? Itu dulu. Apa? Iya, gender, tidak memiliki jenis. Mana? Dalilnya mana? Neutrum. Mana dalilnya? Bapak tidak bergender, dalilnya mana? Jangan ngasal ngomong. Bapak tidak bergender, dalilnya mana? Nggak ada di situ, nggak nyambung di situ. Tunjukkan ayatnya lagi. Makanya dibaca, jangan bilang nggak nyambung. Ya bacain. Jadi, yang kau suruh orang baca. Orang-orang yang mengatakan bapak itu memiliki keluarga itu tersesat.
Karena Ngomong bahwa itu pakai adalah dalil. tunggal. Si kurang ajar ini disuruh ngomong pakai Loh. dalil. Gak usah kejang-kejang gitu dong Pak Luga Luga. ngomong kurang ajar di sini. Kamu punya etika atau enggak sih? Enggak, Kamu masalahnya saya. dia nggak ngomong pakai dalil, makanya gue bilang kurang Loh, ajar. saya sudah tunjukkan. Nah, itu loh, begitu maksudnya Bang Luga. Jangan bilang kurang ajar, jangan bilang Iya, santai aja santai. Ya udah Apa yang jawab. ditunjukkan? Mana Allah tidak Nanti kalau- bergender? Bapak di surga tidak bergender katanya. Jangan ngarang. Mana Bapak itu ayatnya? tidak Jangan asal ngomong. jenis kelamin. Kalau Iya dia dalilnya itu mana jenis kelamin, dalil? Aduh. itu menyamakan ngoceh mulu. dengan makhluk, memiliki unsur. Gimana sih? Bapak itu Kau roh, tuh ngomong tuh roh jangan dari pakai kebenaran. asumsi dalilnya. Misalnya Allah asumsi. bukan laki-laki, bukan perempuan, dalilnya Ucok 3 ayat 5. Harus ada dalilnya. Jangan asal ngomong. Tadi kan saya sudah bacakan Yohanes Nggak jelas. 4:24. Udah. Sekarang kamu diam. Sekarang kamu diam. Sekarang kamu diam. Biar Oke, saya saya ngomong sekarang diam. ya. Saya kok diberi ngomong, saya Allah ngomong. Kalau itu disuruh laki-laki ngomong, dan perempuan. Allah itu laki-laki dan Gimana? perempuan. Dalilnya Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut ya gambar untuk dirinya. makhluknya, itu untuk makhluknya. Berdasarkan Gimana? gambar siapa? Berdasarkan gambar siapa? Betul Bang Luga. Allah itu laki-laki dan perempuan itu netral namanya, neutrum. Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan perempuan berdasarkan perempuan ini diciptakan, desainnya, gambarnya itu gambar siapa? Coba kau jawab. Gambarnya bukan berarti tentu jenis kelaminnya itu sama seperti dia. Dia Yang tuh saya gender. tanya gambar Itu untuk siapa? makhluknya. Aduh, si Borjong ini Aduh, ditanya nggak gambar nyambung siapa? Anda nih. Bukan berarti. Kalau bukan dia berarti. tuh Yang memiliki saya tanya istri dan gambar siapa? pasangan, tidak mungkin dia menurunkan anaknya yang tunggal melalui si Maria. Borjong, kamu yang Selamat kamu siang. perlu jawab itu pertanyaan saya, bukan kau ngomong sendiri. Perempuan apa? diciptakan berdasarkan desain, berdasarkan gambar, berdasarkan rupa. Itu rupa siapa? Siapa? Berarti ada orangnya siapa? Siapa? Kok ada orangnya? Jadi kamu menyamakan Allah Bapa itu dengan manusia gitu? Kamu jawab pertanyaan saya, kamu jangan ngomong sendiri. Kamu menyamakan dengan Perempuan manusia diciptakan berdasarkan gambar siapa? Kamu jawab itu, jangan kau ngomong lari-lari kau. Iya, Gambar siapa? gambar dengan rupa Allah. Gambar siapa? Luga. Kamu jawab yang tegas. Oleh. Segambar dengan rupa Gambar. Allah. Oke. Gitu. Katanya perempuan itu gambarnya Allah. Pertanyaan saya, Allah mana yang bentuknya seperti perempuan? Jawab. Allah mana? Bentuknya sempurna. Itu nggak berjenis, cuman rupanya Mulut aja. kau yang Segambar dengan rupa gambar itu Allah. kan bentuk kan gambar. Kamu nih gimana bentuk. sih membaca Aduh, ayat? si orang gila ini. Perempuan itu gambar siapa sih? Kau bilang gambar Allah. Lah Allah mana yang bentuknya Allah seperti menyamakan perempuan? dirinya dengan makhluk. Si anjing ini udah. Allah itu roh. Boleh nanya Bang, boleh nanya Bang. Nggak sama seperti Boleh nanya Bang. Udah nggak nyambung, udah. Kamu diam. Udah. Boleh nanya Bang. Jangan bilang anjing di Nah, sini, silakan, jangan silakan. bilang Boleh nanya, Bang. Ini nanti room ini jadi negatif, begitu loh. Teman-teman boleh diskusi, boleh Saya tanya 3 kali, Kata-kata saya yang kurang tanya bagus 3 di kali, sini. lari-lari saya cukup ya. Bang nggak ada gunanya debat sama kau. Orang udah kan udah dibilang Allah menciptakan perempuan menurut gambarnya, ya tinggal dibalik aja. Allah mana yang gambarnya seperti perempuan, kan gitu aja. Tolol banget sih. Ya. Boleh Bang Luga jelaskan kedudukan Jadi Bapa, Pak ini kedudukan bisa Roh Kudus, membaca dan tapi kedudukan tidak tahu Yesus seperti mengartikan apa bisa ayat. dijelaskan? Ya. Bang Luga, Roh Kudus kedudukan Roh itu Kudus dan kedudukan Bapa itu seperti apa? ya, Roh Kudus itu istrinya Bapa. Ya, Roh Kudus itu istrinya Bapa. Yesus tuh anaknya. Itu kan gampang banget nggak mengerti itu. Itu gereja Katolik itu nggak mampu, otaknya nggak mampu ke situ. Makanya kau belajar sama Rasul. Saya itu udah lebih tinggi dari gereja Katolik. Woi, Luga. Gimana? Kamu menyinggung gereja Katolik. Sabar Bang Upan, sabar aja, sabar. Gimana? Saya Gereja lebih Katolik tinggi. nggak mampu. Boronya Sabar. kamu Makanya saya tanya. Sabar. Roh Kudus itu Sabar. siapanya Boronya Yesus? kamu di situ. Katanya Sabar. Silakan kamu jawab. Gereja Katolik nggak mampu. Sabarlah. Ya udah kalau mampu kau jawab. Ya Kalau udah, mampu jawab. kamu diam dulu Siapa? biar orang lain jelasin kepada kamu biar Ya. mengerti. Ya. Ya, Roh Kudus Kamu siapanya Yesus? mengatakan orang Silakan. gereja Katolik nggak mampu menjawab Ya jawab pertanyaanmu. lah. Ya makanya jawab. Silakan kalau mampu. Gimana? Ya udah, kalau gitu, oke, Bang Arif, naikin aku sama dia ini, Luga ini. Kamu bilang gereja Katolik nggak mampu menjawab. Iya, Naikin makanya apa kau jawab. Itu berusaha toleransi dengan kamu di Indonesia. Iya, siapa? Aku bukan orang Indonesia, Bang, Luga.
Kamu ngerti? Kami Alah, yang Timur Leste bentar lagi juga saya bukan pindahin itu ke garis bukan mati bang, yang itu gitu. nabi Namanya Ulpam. Katolik, Ulpam, itu loh, itu maksud nabi. Betul, Itu nabi Ulpam, bukan bang. betul. Iya betul. Kamu nabi apa? Nabi siapa? Nah, kok ada Jawab nabi? lah, aduh si Udin Petot ini jawab lah siapa mama kandungnya Yesus. Kau jawab yang benar. Siapa mama kandungnya? Gini. Siapa dia? Udin siapa jawab cepetan. Bang Arif, ya. Siapa? Maaf ya. Gini. Kamu jawab malah ke Arif. Kamu jawab siapa mama kandungnya? Ya Arif itu host di sini, ngerti biar aku jawab. Ini lama banget nih ngomongnya ini. Ini saya udah mau turun nih, kerjaan saya banyak masalahnya. Ya, kamu turun aja yang diskusi dengan Luka bisa, Bos. Nggak karuan. Gitu loh. Saya diskusi dengan Luka bisa. Siapa istrinya lah Bapak? Oke, jawab. Siapa istrinya lah Bapak? Katolik. Kamu nggak ngerti apapun. Iya, makanya karena akal budi dalam keislaman. Katolik kau, istrinya Bapak siapa? Istrinya Bapak. Siapa istrinya? Itu pertanyaan konyol. Tapi kalau pertanyaan konyol ditanya bininya Bapak aja lu kok nggak bisa jawab, katanya Katolik jago. Pertanyaannya namanya naratif, itu namanya. Kok naratif sih? Kok jadi kau yang ngatur pertanyaan orang? Orang nanya mah bebas aja. Siapa istrinya Bapak? Itu menurut pemikiranmu, ngerti? Aku kalau menjawab kamu sesuai dengan dasar filsafat teologi langsung detail. Jawab. Kamu ngerti maksudnya ya? Si Borjong satu ini ditanya, Tuhan kau ada bini enggak? Itu yang ditanya. Aduh, Bang Arif, ada nggak bini Tuhan kau? Aku minta maaf, ini bukan orang Kristen, bukan lagu ini. Terus izinkan saya hanya 10 menit diskusi dengan Luka bisa? Silakan. Yang ditanya sama Muncungmu dari tadi, bini Tuhan kau kemana? Dulu, Sabar. Luga. Kamu diam dulu. Ini room edukatif biar semua orang bisa edukatif tahu. pala kau dari tadi ditanya nggak jawab kau. Bukan kamu itu seperti orang yang nggak memiliki etika berdebat gitu loh. Bukan masalah etika. Di mana bini Ya, Tuhan kamu kau sekarang? ketawa dengan kecuranganmu itu, ketawalah sepuasmu. Sabar sobat. Aku mau tanya sama Ya udah, Luga. Kamu sama kamu ini biar dia kalau bertanya padamu. Kurang aja. Kamu pakai ketawa lah. Aku melarang fitur menggunakan nyanyinya seperti itu. Dia menyatakan apa? Dia adalah seorang nabi. Georgia, kamu diam dulu biar kamu dulu sama Liga. Kamu ketawa, kamu seperti pemilik room di sini. Iya, saya ini opung di sini. Oh iya. Pemilik room itu manggil Opung saya ya, berarti opung. kamu bukan orang Kristen kan? Boleh jujur nggak Islam itu? Orang pemilik roomnya aja udah manggil saya opung, gimana? Ya, opung itu berarti Islam tuh. Masa orang Islam memanggil orang Kristen itu opung, itu kan salah tuh. Udah, tanya aja si Arif, bener nggak Arif? Udah margamso. Aduh, Luga. Itulah kamu Islam mencari kebenaran. Yang ditanya dari tadi ke kau belum kau jawab, siapa bini Tuhan kau? Aku akan menjawab. Tapi menurut versi Katolik. Silakan. Sabar, versi apa pakai? Bang George ini orang Katolik atau Protestan atau Islam gitu loh? Saya Protestan. Oke, silakan Bang George. Nah, saya mau tanya sama dia dulu nih. Ya, Dia menyatakan bahwa dia adalah seorang nabi. Boleh saya hanya 10 menit bisa? Luga. Kaum. Kalau kau adalah seorang nabi. Ya, kalau perbesar di atas 2, kita yang lain diam dulu ya. Nanti. Putar gantian dulu Bang Mufab. Silakan Bang Jos. Kau tahu? Nabi itu adalah keturunan dari Bani Israel. Bani Israel itu ada 12 suku. Kau dari suku mana? Kutanya kau. Silakan Luka. Mana dalilnya kalau tidak boleh lagi ada nabi di luar Israel? Mana dalilnya? Tunjukin dalilnya. Aman tayo. Itulah kau. Dalilnya Udin. Tahu kau itu berarti. Itu berarti kau nggak tahu mengaku. Sekarang ku tanya sama kau, Tuhan kau ada bini nggak? Nabi-nabi Aku tanya sama kau, Tuhan kau ada bini nggak? Jawab. Dari mana kau bilang Tuhan ada bini ya? Bang Luga. Enggak, aku tanya ada bini apa enggak? Kalau enggak bilang, Bang, Tuhan saya belum punya bini, bilang jujur. Di mana tertulis? Tersinggung gitu loh, Bang Luga. Di mana tertulis? Enggak, aku tanya dulu, Tuhan kau ada bini enggak?
si bodas satu ini. Kutanya dulu sama kau, nanti kutanya, kasih tahu ayatnya. Tuhan kau ada Mana bini nggak? Sempak, jawab dulu. Oh, seorang nabi berkata begitu. Enggak, Bagaimana Tuhan ada kau. seorang Sekarang kutanya, Tuhan kau cowok apa cewek? astaga. Kau tahu? Jawab dulu. Tuhan kau ini Dia cowok adalah apa cewek? Roh. Loh. Di botoho. Tetapi, roh. nah, kok roh semua? Yang di Nah, terus botoho kalau, roh. ya saya juga ada roh, tapi saya laki-laki. Nah, terus kalau Tuhan kau laki-laki apa perempuan? Jawab. Di botoho molo roh dan ngadong gender. Mana ayatnya? Dalilnya mana? Roh tidak bergender. Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Jawab, bodas. Sembahlah Tuhan Allahmu dalam roh ini. dan kebenaran. Iya, di situ nggak dibilang nggak bergender. Kejadian 1 ayat 27 Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berdasarkan gambarnya. Berarti Tuhan itu ada gendernya. Udah. Nah, siapa yang diciptakan manusia? Banjir. Ini Tuhan kau mana? Sabar. Sabar, Mana sabar. bini Tuhan kau? Sabar Bang Upam. Saya kasih tahu sama dia. Tahu kau arti imago Dei? Imago Dei. Yang saya tanya bini Tuhan kau bebini nggak Tuhan kau? Iya. Kampret. Arti segambar dan serupa dengan Allah itu adalah imago Dei. Itu dia. Tuhan kau ada bini nggak? Ada bini nggak Tuhan? Kamu jangan terbiasa ketawa, tertawa. Jangan aja. Berarti kamu nggak paham arti imago Enggak, Dei. masalahnya tuannya si lontong ini nggak bebini tuannya. Jor. Imago Dei seperti apa? Imago Dei Bang apa? Ruga? Kamu ngerti nggak? Iya, kalau dia seorang Gambar nabi, dan dia nggak serupa dengan Allah. kalau nggak ngerti arti imago Dei, berarti kau nabi palsu. Iya, yang tadi kutuanya sama ketololan muncung kau dari tadi, ya kampret. Yang kutanya tadi dari ketololan kau. Kemana? Bukan. Kemana Ngerti bini? nggak? Enggak, kalau kau berarti Woi, kau adalah kurang seorang nabi. ajar. Imago Dei itu ada artinya apa? Yang Ayo, kutanya coba. bini Tuhan kau kemana, tolol? Ditanya bini Tuhan kau malah lari ke nabi, kurang ajar. Kamu nabi, Iya, kemana Nabi bini Tuhan Muhammad. kau? Apa arti imago Dei? Kalau kamu adalah seorang nabi. Jawab dulu, kemana bini Tuhan kau, gembol? Ditanya bini Tuhan kau aja nggak punya bini Tuhan kau. Magode. Seorang nabi tidak tahu arti imago Dei. Bisa Bagaimana itu? milih Nabi Muhammad. Aduh, Apa artinya kasihan rupanya? nih loh. Amang tahe mengaku Kenapa? seorang nabi. Kenapa Tuhan mereka ini nggak berbini ya? Kenapa sih Tuhan kau nggak ada bininya? Allah Bapa bininya Roh Kudus, bini Tuhan kau siapa? Kurang ajar. Udah, nanti kita ngomong dengan bini dan bini ya. Oke. Jor, Siapa Gimana bini? kau bilang? Penting bini ini dunia bini. Penting dunia Hati-hati perbinian ya. ini. kenapa dengan Nabi yang Dosa Siapa bini Tuhan kau? dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Kau bilang lagi, Iya, saya kan cuma tanya bini Roh Kudus Tuhan adalah kau bininya kemana? Ya memang dia bininya Tuhan, makanya dia Tuhan. dari mana tertulis? Goblok. Dari mana tertulis? Roh Kudus keluar dari Bapa. Dia keluar dari badannya Bapa. Berarti bilang bininya. goblok dan bilang kurang ajar di room ini ya. Itu kau berasumsi sembarangan itu. Roh Kudus aja Itu keluar nabi- dari Bapa. nabi konyol kalau Roh bilang Kudus kan keluar dari Bapa. Bukan nabi konyol. Makanya ku tanya sama kau, kenapa Tuhan kau sampai hari ini belum berbini? Hei, Kenapa? bini lagi. Ya. Dia ada roh. Idi, kenapa Tuhan kau belum berbini? Dongo. Doro pala lo peang. Kau kira Roh. Ajar. Luga santai. Kemana bini Tuhan kau? Lama-lama ku buat lulut kau. Luga santai luga. makanya Ini nonotnya mau potong nih siluman raja si tolol ini. bikin malu orang Bataknya kau, Geblek. marga Tambunan. Kemana bini Tuhan kau, kurang ajar. Lonte. Bikin malu orang Bataknya kalau kau bilang kau itu. Bikin malu nabi lagi kau kau. bawa nama Batak lagi kau kurang ajar. Iya udah. Iya, kau bilang kau nabi. Iya, saya kan cuma nanya, kemana bini Tuhannya si lontong ini? Nggak tahu dia. Anak setan. Anak setan. Makanya aku tanya kau keturunan Bani Israel itu ada 12 suku. Ayo coba jawab. Saya blasteran, Batak Yahudi. Saya blasteran Batak Yahudi. Batak Yahudi. Eh. Lah kan kau kan nanya,
Kau orang Israel bukan, saya campuran. Suku Efraim sama Batak. Oh. Tuh. Saya Iya. blasteran. Dia adong do. Tes DNA. Dang. Suku dari Israel merantau ke Pulau Samosir atau Pulau Sumatera. Ya, kau mau tahu aja semuanya mau kau tanya. Kau mau kau tanya. Intinya aku ada darah Israel. Dari mana? Mau tes DNA apa? Itu ya. Luga dan George itu berada. Aku ini orang Batak. Kau tahu? Ya, udahlah. Ya. Makanya jawab dulu kemana bini Tuhan kau, Gembol. Itu yang ditanya. Kemana bini Tuhan kau? Kenapa Ya, diskusi yang baik. Biar gitu loh. Oke. Terima kasih teman-teman yang Medan kemana bini Tuhan si lontong ini? Tes DNA. Orang ditanya bini Tuhannya. Kemana bini Tuhan kau? Itu yang saya tanya. Borjong. Ditanya Banjur. baik-baik kau bukan Mana kau menjawab. itu pertanyaan intinya. Kemana bini Tuhanmu maksudnya Jor? Sebagai orang Kristen. Jawab, silakan. Sabar. Ya, Bang. Kalau kau Ya. benar-benar seorang nabi, nabi itu adalah juru bicara Allah. Banjor, Kemana bini Tuhan kau? Itu yang ditanya. Udin Kau mengaku dirimu adalah nabi. Nabi itu juru bicara Allah. Kau diutus Iya, Allah makanya untuk apa? Coba. Tuhan menyuruh saya, mengutus saya supaya Gini, kutanyakan gini. dulu Jor, kepada Jor. muncung kau, kata Tuhan. Tanya dulu si lontong itu, kemana bini Tuhannya? Kata Tuhan sama Tidak aku, makanya ada. aku sampaikan ke muncung kau. Jadi kenapa Tuhan kau belum berbini sampai Tidak hari ini? ada. Kurang ajar. Tuhan. Jadi nggak ada bini Tuhan kau. Matilah kau. Lihat, Nabi Musa diutus untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nabi Banjor. Amos, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia. Banjor, Luga ini bukan nabi ya, begitu. Kita udah ngerti ya. Dia bukan nabi atau apapun. Ajar nih, berani dia melakukan pembangkangan kepada saya, berani makanya. George ini kurang ajar emang kau. Kalau kamu tahu ya. Kelapo tua. Kalau aku kasih tahu sama kau, sehendak Tuhan Yesus hadir ke dunia, Nabi Ya tidak ada kemana lagi. bini Tuhan kau? Kurang ajar itu yang ditanya. Kenapa Tuhan kau belum Yesus berbini hadir ke sampai dunia. hari ini? Para nabi tidak ada lagi. Woi Lugu, jangan bilang kurang ajar ya. Menserumkat ini. Loh benar. Tuhan Yesus hadir ke dunia, para nabi tidak ada lagi. Yang ada itu para rasul. Ya George, ya betul. Enggak ada lagi nabi ya, begitu maksudnya. Tidak ada lagi para nabi. Oh. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat itu, yaitu berkorban di atas kayu salib. Ya George, Bang George, udah turun tadi siapa? Si Luga. Udah turunin. Dari tadi aku dia mengusulkan ke Bang Arif untuk turunin aku. Aku nggak turun, dia yang turun gitu. Aku juga. Kenapa nabi kalian turun itu? Nabi kalian itu Luga itu, nabi kalian, nabinya Kristen. Dari mana dia nabi? Aku nggak turun. Aku bertanya sama dia, kalau dia nabi, dia keturunan mana dia nabi? Gitu. Menurut Bang Arif, dia nggak Yang jelas. penting gitu loh. dia kan nabinya Kristen. Kristen harus mengimani Luga itu seorang nabi. Kan dia dari surga. Gini.